Oke, benar Kak Daslar. Kembali lagi bareng Global Dua Manah dan mahasiswa Istanbul ada Karais, jurusan psikologi yang pada hari ini ya kita akan bongkar tips and tricks Karais bisa masuk ke Istanbul University, kampus impian teman-teman ya. Banyak banget nih Karais yang pengen masuk Istanbul University. Nyusul Karais jadi adik kelasnya Karais nih teman-teman ya. Nah, Karensi ini adalah salah satu mahasiswa Istanbul University tahun keberangkatan tahun 2019 ya di jurusan psikologi, teman-teman ya. Waktu itu juga berbagai cara untuk masuknya. Nanti kita dengerin cerita menariknya yang dimana pada malam hari ini kita Global Dua Mana sengaja untuk membuat webinar ya bareng mahasiswa agar teman-teman punya bayangan ya kita kuliti nih caranya Karais untuk masuk Istanbul University sekaligus beberapa sistem baru ya yang kita sama-sama harus ketahui teman-teman untuk masuk ke Istanbul ini penuh tantangan, penuh perjuangan tapi bukan mimpi belaka ya. Nah, kita undang Kak Rais di agenda-agenda kesibukannya untuk sharing. Merhaba Kak Rais, Merhaba Kak Ovar, Alhamdulillah luar biasa. Nasosen, Nah, selesai Iyim, kabar baik teman-teman. Alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa Kak Rais? Ya Allah sibuk lagi liburan aja sini di Indonesia Liburan dan ya di maaf Indonesia banget ya. sebelumnya kepada Kak Ovar juga kepada teman-teman semua. Aku sekarang lagi berada di luar, jadi ini sambil di mobil karena ya lagi ada kegiatan-kegiatan, lagi ada acara, jadi Keliling maaf banget Indonesia ya. mungkin kalau saya kurang proper gitu ya. Habis ada pengajian Kak Ovar, jadi Oke. Siap. Kak Rais ini gitu. kegiatannya keliling Indonesia teman-teman FYI aja ya. Iya, Oke, Kak Rais, alhamdulillah. kita nanti teman-teman akan diberikan waktu untuk tanya jawab langsung sama Kak Rais nih. Karena Betul, biasanya kan betul. WhatsApp ke Global E2 mana ke saya Kak Aufar, gimana sih Turki caranya, standar kuliahnya ke gimana, biaya gimana. Nah, ini saya sengaja ngundang Kak Rais untuk kita sama-sama bongkar teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dikasih kesempatan buat tanya langsung ke Kak Rais, tapi di awal saya ingin bertanya beberapa hal Kak Rais ya untuk membuka diskusi webinar pada malam hari ini. Kak Rais, sharing dong Kak Rais, kenapa sih akhirnya Kak Rais nih memilih negara Turki sebagai tujuan pendidikan Kak Rais? Silakan Kak Rais. Wah, ini langsung pertanyaan inti ini. Iya dong, nggak sabar itu teman-teman ya. Atau Kak Rais buka Alhamdulillah. dulu deh, silakan Kak Rais buka dulu deh, silakan silakan Kak Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada satupun daun yang jatuh tanpa izin Allah, tiada satupun debu yang terbang tanpa izin Allah. Begitu juga dengan pertemuan kita pada hari ini, semua atas izin Allah. Maka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal senas Arkadaşlar, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya. Dan alhamdulillah nih, udah ngeliat tadi teman-teman datangnya dari kota-kota yang sangat jauh gitu ya, nggak cuma dari Jabodetabek, bahkan ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Lampung, dan masih banyak lagi. Dan sungguh luar biasa atas antusias teman-teman semua. Insya Allah pada hari ini kita akan bahas tuntas tentang perkuliahan di Turki. Dan sebelum itu, sebelum menjawab ke pertanyaan ke Aufar gitu ya, karena itu pertanyaan yang sungguh inti dan sungguh luar biasa sekali. Aku mungkin mohon izin dulu untuk menjelaskan lebih banyak dan lebih dalam dulu tentang Turki itu sendiri. So, aku akan share kepada teman-teman semua. Dan aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman semua, semoga meskipun mungkin keadaanku nih ya kurang proper banget lah untuk teman-teman semua. Aku sekali lagi minta maaf. Tapi semoga apa yang aku sampaikan tetap tersampaikan secara baik dan jelas kepada teman-teman semua. Dan insya Allah, kalaupun ada apapun yang ingin ditanyakan, teman-teman catat, simpan pertanyaannya, dan insya Allah nanti di akhir sesi nanti kita akan tanya jawab juga. Atau boleh sambil misalnya takut nanti kelupaan, boleh banget langsung diketik di kolom komentar, atau ya di take note dulu aja. Oke, pada hari ini kita akan ada webinar tentang kuliah di Turki, yang tema intinya adalah keunggulan perguruan tinggi negeri Turki, dan mengapa PTN Turki gitu, sebagai pilihan yang tepat.
pada hari Rabu tanggal 28 Agustus dan bersama Global Edu Amanah yang Masya Allah banget nih, Your Study Abroad Partner. Jadi insya Allah Global Edu Amanah ini akan menemani teman-teman semua jika teman-teman terusus ingin berkuliah di Turki. Dan mungkin masih akan banyak lagi program-program dari Global Edu Amanah. So, next. Insya Allah. Dan sekali lagi, tak kenal maka tak sayang teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap aku Rais Akmaril Abdur Rashid. Tapi teman-teman boleh sapa aku aja dengan Rais. Aku sekarang masih berkuliah di Istanbul University, udah berjalan 5 tahun kurang lebih, dan di jurusan psikologi tepatnya. Dan selain itu, aku juga aktif di dunia public speaking, yang kurang lebih ya ada certified public speaker by BNSP dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga sering banget nih menjadi narasumber baik itu seminar maupun training. Juga terusus juga nih untuk Global Edu Amanah bersama Kak Aufar juga itu sering banget untuk ngisi seminar-seminar kuliah di Turki. Oke, next. Nah, Nerel di sini teman-teman berasal dari mana? Tadi alhamdulillah di awal kita sudah berkenalan lebih dulu ya. Jadi kurang lebih aku udah tahu teman-teman bahkan ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Jogja, Bandung, Ciamis dan sebagainya. Masya Allah, salam kenal sekali lagi teman-teman semua. Karena tak kenal maka tak sayang seperti kata pepatah ya. Semoga nanti kita akan jadi sayang ya. Oke, so our day pada malam hari ini akan ada 4 poin penting yang akan menjadi pembahasan kita teman-teman semua. Yang pertama about Turkey, yaitu tentang negara Turki keseluruhannya berdasarkan pengalaman aku pribadi, berdasarkan pengetahuan aku, juga hasil research aku. Yang kedua, yaitu about living in Turkey, bagaimana hidup di Turki as mahasiswa, as student, as orang asing atau sebagai orang Turki itu sendiri seperti apa sih sosial budayanya. Lalu yang ketiga yaitu tentang belajarnya. Pasti teman-teman yang ikut hadir di webinar pada hari ini ingin tahu nih bagaimana sih belajar di Turki, bagaimana sih sistem pembelajarannya, bagaimana dosen-dosennya, kurikulum dan lain-lainnya. Dan terakhir my journey atau perjalanan aku yang juga itu menjawab pertanyaan awal Kak Aufar. So, untuk itu, teman-teman aku harap stay terus sampai dengan akhir nanti. Karena, ya, pertanyaan Kak Aufar akan dijawab di akhir juga untuk teman-teman semua yang ingin, ingin sesi tanya jawab, itu akan di akhir. Tapi, untuk itu, sebelumnya kita akan bahas tuntas dulu ke materi pertama kita, yaitu about Turkey. So, aku ingin tahu dulu sebelumnya kepada teman-teman semua apa yang teman-teman ketahui tentang Turki. Yang mau jawab langsung boleh raise hand sekarang atau kalau misalnya mau dari chat boleh langsung jawab di chat dulu. Jadi aku mau tahu nih, kita hari ini interaktif aja, kita tanya jawab langsung dengan teman-teman semua. Jadi jangan ragu, jangan malu, yang mau open cam juga boleh open cam, boleh ada raise hand siapa? Kak boleh Kak Ban Mugi Rahayu, boleh. Mugi Rahayu. Apa yang kamu ketahui tentang negara Turki? Maaf Kak, ini pakai apa Zoom ibu saya. Yang aku Oke. tahu tentang itu adalah uh, pemimpinnya yang apa ya? Selama saya tahu Turki, pemimpinnya itu Erdogan itu adalah panutan bagi pemimpin-pemimpin lain karena dia adil dan juga rendah hati Kak gitu. Jadi itu sih yang bikin aku tertarik sama Turki gitu Kak. Oke, mantap. Jadi tentang pemimpinnya sosok dari Erdogan itu sendiri ya? Iya. Oke, mantap. Nanti akan bahas lebih jauh lagi, terus pasti untuk masyarakat-masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang sosok pemimpinnya Erdogan, dan satu lagi Mustafa Kemal Atatürk, gitu ya. Ada satu lagi Oke, yang mau jawab tanya jawab boleh banget di kolom chat ya teman-teman semua. Siap. Terima kasih untuk jawabannya. Nama kamu siapa? Hamam Kak, Hamam. Namanya siapa? Hamam. Hamam. Ya, Hamam, Masya Allah. Terima kasih banyak jawabannya Hamam. ya. Oke, kurang lebih. Nah, terima kasih sekali lagi jawaban Hamam. Benar banget, Turki itu banyak orang ketahui lebih banyak tentang sosok-sosok pemimpinnya. Dan maka dari itu kita flashback lebih jauh lagi ke 6 abad lamanya. Pada kurang lebih abad ke-15, pada 1453. Yaitu kisah tentang Mehmet II atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, atau kalau dalam orang Turkinya itu Fatih Sultan Mehmet. Yang
Bahkan pada abad 6 lamanya, yaitu pada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ya, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, yang mana pada saat ini adalah kota Istanbul, yang sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan perang pada saat itu. Dan itu hadis riwayat Imam Ahmad. So teman-teman semua, jadi kota Konstantinopel, negara Turki, Istanbul khususnya itu udah menjadi tonggak sejarah, bahkan udah ada sabdanya Rasulullah langsung gitu loh teman-teman semua. La tuftahanal Konstantinia fala ni'mal jais falikal jais fala ni'mal amil zalikal amir ya. Kalau nggak salah hadisnya kurang lebih kayak gitu, aku juga lupa teman-teman, tapi intinya artinya kayak gini. Dan ya benar aja, oleh seorang pemimpin muda, usianya ada yang nyebut 19 tahun, ada yang nyebut 21 tahun, tapi alhamdulillah kota Konstantinopel ditaklukkan. Dan bener aja, kalau misalnya kita mau bayangin teman-teman semua, seorang anak muda, ini kenapa dikatakan sebagai sebaik-baiknya pemimpin, itu dapat memerintahkan ribuan orang itu untuk menggotong, menggeret, mendorong kapal melalui bukit, karena memang disitulah satu-satunya titik yang mudah untuk dijebol oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat itu di kota Konstantinopel. Jadi temboknya kan tak tertembus. Nah, itu tuh Sultan Muhammad Al-Fatih sampai ngegeret kapal, dan ada kok filmnya teman-teman semua. Tuh, teman-teman bisa tonton, bisa cari, dan kurang lebih referensinya kayak gitu. So, setelah Sultan Muhammad Al-Fatih, bahkan Napoleon Bonaparte pernah berkata, if the earth were a single state, Istanbul would be its capital. Kalau misalnya dunia ini adalah satu state, satu negara, satu kesatuan, maka Istanbul adalah ibu kotanya teman-teman semua. Itu kata Napoleon Bonaparte, seorang tokoh dari Prancis ya teman-teman. Oke, so I will say, aku akan mengatakan Turki host ini, selamat datang di negara Turki. Maka kita akan berkenalan lebih dalam lagi tentang negara Turki. Let's talk about the Republic of Turkey. Ya, Turki sama kayak Indonesia, yaitu negara republik. Dan ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah negara transkontinental. Ada yang tahu negara transkontinental itu negara apa? Dua benua. Oke, benar banget. Jadi, Turki itu adalah negara dengan 2 benua, yaitu negara Asia, benua Asia dan benua Eropa. Jadi, 3%-nya adalah Eropa dan 97%-nya adalah Asia. Nah, untuk Istanbul sendiri itu terpisahkan antara Eropa dan Asianya itu dengan Selat Bosphorus. Jadi memang the best. Istanbul itu kita numpang lewat aja itu bisa kita ke benua Asia, numpang lewat lagi ke benua Eropa. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan Turki itu ada 81 provinsi yang ibu kotanya adalah Ankara. Yang dulunya adalah ibu kotanya dulunya Istanbul, tapi sekarang Ankara. Dan kalau misalnya teman-teman lihat foto di pojok kanan, itu adalah tempat makam Mustafa Kemal Atatürk. Itu tepatnya berada di Ankara. Ya kalau misalnya sekarang kayak Indonesia deh, gitu ya. Tadinya Jakarta, sekarang mau dipindah ke IKN ya. Dulu juga gitu, Istanbul terus dipindah ke Ankara, yang dimana Ankara tuh ya udah pusat pemerintahannya aja gitu. Negara kesatuan sistem presidensial, sama kayak Indonesia kurang lebih kayak gitu. Next. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau lihat, Turki itu negaranya kurang lebih kayak gini, 81 provinsi. Istanbul ada di pojok kiri atas. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri paling atas di sini. Di pojok kiri ke atasnya lagi itu bagian Eropa, dan selebihnya itu negara bagian Asia. Jadi emang negaranya luas banget, daratan semua, dari ujung ke ujung, bisa naik bis kok, bisa naik kereta. Dan ya aku alhamdulillah pernah ke ujung, ke Kars. Kalau misalnya teman-teman lihat di pojok kanan, di sampingnya Ermenistan, aku pernah ke Kars itu, dan the best, pemandangannya luar biasa sekali. Turki ini memang bisa dijelajahi melalui jalur darat. Oke, tadi kalau misalnya dari Hammam bilang dia sangat menyukai tentang Presiden Recep Tayyip Erdogan. Oke, itu presiden yang sampai saat ini sekarang. Dan kalau misalnya bangsa Turki sendiri, orang Turki sendiri itu sangat mendewakan yang namanya Mustafa Kemal Atatürk atau Ataturk gitu ya. Itu biasanya
itu kita sebutnya si Bapak ya. Kalau kita orang mahasiswa orang asing, itu nyebutnya si Bapak karena begitu sakralnya nama beliau di sana, jadi nggak boleh asal-asal nyebut. Dan ya udah, karena memang beliau itu as the founding father of the Republic of Turkey. Bahkan di mata kuliah itu, kita sebagai orang asing pun selama 2 semester itu ada mata kuliah wajib untuk mempelajari tentang si Bapak ini, tentang si Mustafa Kemal Atatürk. Nah, adapun dulu kan kita mungkin tahulah sejarah kelamnya tentang Turki, dan alhamdulillah semenjak Erdogan Islam kembali bercahaya gitu ya. Dan ya, aku bisa setuju juga, aku setuju dengan perkataan Hamam karena Presiden Turki yaitu Recep Tayyip Erdogan, Islam bisa kembali dan Turki bisa kembali menjadi negara Islam yang lebih baik lagi gitu. Karena memang Turki itu sekarang udah Europe banget, FYI ya teman-teman semua. Dan juga aku sedikit informasi, kalau penyebutan nama Presiden Turki itu bukan Erdogan, tapi Erdogan. Jadi kalau ada G yang ada komanya di atas, ada benderanya di atas, itu nyebutnya itu seperti nggak disebut gitu ya. Hurufnya ada tapi nggak dianggap. Jadi Erdogan gitu. Kayak kita lah. Kadang kita kan gitu ya. Ada tapi nggak dianggap gitu loh. Oke, jadi Erdogan nyebutnya gitu ya, bukan Erdogan. Oke, Erdogan. Jadi mantap. Oke, next. Nah, terus juga teman-teman semua, Turki itu negara dengan 4 musim. Beda dengan Indonesia yang hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan sama musim panas gitu ya, musim kemarau sama musim kemarau sama musim hujan. Nah, tapi kalau Turki itu ada 4 musim teman-teman semua. Dan itu Masya Allah keren, luar biasa, indah banget. Jadi Europe banget lah. Yang pertama ada musim dingin, itu dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menikmati salju, menikmati keindahan salju, dan sebagainya, ingin merasakan suhu yang begitu dingin, bahkan sampai minus, nah, itu teman-teman datang ke Turki di antara bulan Desember sampai dengan bulan Februari, lalu dilanjut dengan musim semi, yaitu di mana tulip-tulip bermekaran, festival-festival tulip di taman-taman itu luar biasa sekali indah. Nah, itu teman-teman bisa dari bulan Maret sampai dengan Maret, April, Mei, sampai bulan Mei, tapi biasanya season untuk Turki, untuk tulipnya itu hanya bulan April, jadi biasanya bulan April tuh yang puncak-puncaknya. So, kalau misalnya mau menikmati keindahan tulip, ya ambilnya di bulan April. Terus dilanjut dengan musim panas, yaitu Mei, Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Itu ya Turki sangat panas, jadi panasnya panas kering dan ya berbeda dengan Indonesia. Indonesia panas oke, tapi panasnya lembab, tapi Turki panasnya panas kering. Dan di musim ini juga itu kita liburnya 3 bulan, lama ya teman-teman semua. Ini lagi makanya aku juga sekarang sedang berada di Indonesia dan sedang libur gitu. So dilanjut setelah itu ada musim gugur yang dimana keindahan-keindahan daun-daun berwarna hijau, kuning, merah, dan itu kalau buat foto the best. Dan suhunya juga enak gitu teman-teman kalau musim gugur itu. Nah, jadi kurang lebih di Turki itu akan ada 4 musim, musim dingin, musim semi, musim panas, sama musim gugur. So, itu bisa teman-teman nikmati semua kalau misalnya teman-teman berada di Turki. Next. Nah, mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. Mungkin ada juga yang belum. Turki itu negara sekuler teman-teman semua. Jadi di Turki itu kebebasan beragama itu sangat dijunjung tinggi dan nggak ada agama resmi. Juga negara tuh nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Ya sampai sekarang masih membekas lah hal-hal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman anggap Turki itu negara Islam, ya sebetulnya negara Islam, tapi secara prakteknya orang Turki udah cenderung Europe banget gitu ya. Oke, yang kerudungan ada, yang non kerudungan juga ada, sama sih kayak Indonesia. Cuman maksudnya kayak lebih bebas aja sih kalau di sana gitu. Karena memang agama nggak bercampuran dengan hukum-hukum negara gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman beranggapan Turki itu benar-benar negara yang Islami banget, itu ya bisa dibilang nggak juga teman-teman semua. Di sana pokoknya Indonesia masih lebih Islami daripada Turki, tapi kalau misalnya teman-teman mau nyari keislaman di Turki pun banyak gitu loh. Cuman kalau secara praktek, apalagi di kota besar, di Istanbul atau Ankara, wah itu Masya Allah, tabarakallah, kita harus benar-benar
kuat imannya gitu. Karena lebih bebas, lebih plural, apalah itu, lebih beragam gitu masyarakatnya kalau misalnya di kota-kota besar. Cuma kalau misalnya daerah-daerah Asia yang daerah luasnya lebih banyak lagi, nah itu Islamnya tuh masih kental-kental banget. Cuma karena aku pribadi di Istanbul ya, jadi itu ya sekulernya berasa banget sih teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Terus, nah Turki itu surga bagi hewan-hewan jalanan gitu ya. Ada kucing tuh banyak banget di mana-mana. Anjing juga berkeliaran, dan anjingnya gede-gede teman-teman. Anjingnya tuh bisa sampai ya sepinggang lah. Anjingnya tuh sepinggang. Itu beneran gede. Cuman dia kalau di Indonesia kan anjing menyeramkan gitu ya. Aku sendiri takut di Indonesia gitu. Anjingnya tuh kayak sekali ada anjing tuh pasti dia ngejar gitu, menyeramkan. Tapi kalau di Turki biar badan gede tuh dia cuma tidur aja terus jadi gemes gitu. Kita tuh suka main-main anjing juga karena emang lucu gitu anjingnya. Dan kucingnya pun bagus-bagus, itu kucingnya jalanan dong. Kucing Anggora, Persia, kucing yang kakinya pendek tuh ada di jalanan. Dan kalau mau pelihara ya tinggal ambil aja. Kalau misalnya mau ngasih makan pun boleh-boleh aja gitu. Jadi di sana memang pecinta hewan banget dan banyak juga burung camar itu marte. Marte itu artinya burung camar. Jadi burung camar tuh berterbangan di mana-mana. Itu kurang lebih teman-teman. Kalau di Turki itu akan banyak sekali hewan-hewan di jalanan. Jadi tak perlu khawatir kalau misalnya yang suka hewan, wah ini surganya hewan ini mantap, the best ini, the best pokoknya. Lalu apa yang membuat Turki berbeda? Dari tadi kita udah membahas ya tentang negara Turki itu seperti apa, terus eh, masyarakatnya, dan bentukan negara seperti apa. Nah, sekarang yang membuat Turki itu berbeda tuh apa sih gitu? Apa sih yang membuat Turki berbeda dengan Indonesia atau negara-negara lainnya? Nah, ada dua poin penting teman-teman semua. Yang pertama adalah warisan peradaban Islam dunia. Ya bayangin aja teman-teman, kurang lebih 6 abad lamanya Kesultanan Utsmaniyah berdiri di sana, udah menjajaki, sudah Islam tuh berjaya di sana gitu ya. Sungguh luar biasa Kesultanan Utsmani pada saat itu. Dan itu banyak banget peninggalan-peninggalan. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kiri, ya itulah bentukan dari Hagia Sophia yang sekarang. Hagia Sophia yang dulunya pernah menjadi gereja Katolik, gereja Protestan, terus jadi masjid, setelah itu jadi museum dan alhamdulillah sekarang jadi masjid lagi berkat atas izin Allah yang mana Erdogan itu menjadikannya masjid lagi gitu ya. Itu sampai sekarang udah tuh. Jadi kita bisa sholat di Hagia Sophia dan itu masya Allah megah banget. Dan teman-teman semua, kalau teman-teman ke Turki nggak perlu khawatir, nggak perlu risau, masjid itu ada di mana-mana. Itu masjid tuh literally pure, pokoknya ada banyak banget masjid di Turki. Jadi nggak usah pusing nyari masjid itu ada di mana. Selain masjid, banyak juga kayak kajian-kajian Islam gitu ya. Meskipun ya tadi aku bilang lebih beragam masyarakatnya di Istanbul. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyari kajian Islam, mau ikut-ikut tarekat, atau mau ikut-ikut pembelajaran agama, wah itu banyak juga di sana gitu. Bahkan ada yang ke Turki itu ya buat mondok juga teman-teman semua. Jadi nggak usah khawatir karena peradaban Islam di sana tuh kuat juga sampai sekarang masih ada gitu loh. Lalu selain itu surga bagi para arkeolog yang mana Romawi, Yunani peninggalan-peninggalannya di sana pun masih ada gitu. Efesus contohnya, terus juga ada teater yang masya Allah keren banget. Aku pernah ke teater gitu yang ada di Antalya, ya dari batu-batu gitulah. Terus hmm, masih banyak lah peninggalan-peninggalan arkeolog-arkeolog yang masih digali-digali dan itu bahkan udah dari ribuan tahun lamanya gitu loh. Aku pernah ke salah satu tempat di Urfa, itu dia udah ada dari 7.000 tahun sebelumnya, dari 7.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, itu jadi kalau misalnya teman-teman yang suka sejarah, suka peradaban Islam dan lain-lain, itu Turki itu negara yang sangat bagus, negara yang sangat top tier lah untuk teman-teman datangi dan untuk menjadi tempat studi di sana. Gitu. Aku sendiri yang suka explore, aku suka sejarah, suka jalan-jalan. Jadi, wah itu surga banget gitu lah. Jadi di Turki itu setiap liburan, gak liburan pun jalan-jalan sih. Jadi kemana-mana tuh enak aja gitu. Dan apalagi teman-teman semua, transportasi Turki itu, Masya Allah, the best. Nah, sekarang kita bahas tentang
kehidupan di Turki. Sampai sini mungkin teman-teman, wah dari tadi aku kayak bahasanya ngerem banget gitu ya. Banyak banget. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, yang mau Raisen tanya langsung boleh deh. Wih, Ada mantap ya, teman-teman, Kak Rais ya. Silakan teman-teman. Wow, ada yang present Kak Rais langsung. Silakan. boleh tanya yang udah dari aku bahas aja dulu. Oke, boleh siapa nih? Haikal Akhyar, boleh silakan Haikal Akhyar. Maaf Kak, mau tanya. Ya, silakan. Kata temanku itu eh, mahasiswa dari Indonesia, kalau kuliah di Hmm, Turki itu katanya agak nganu apa ya? Agak dianggap miring oleh warga sana gitu. Katanya gini, kata temanku, apa namanya? Kan ditanyain eh, eh, dari mana gitu, Indonesia. Mahasiswa ya? Iya, jadi kayak langsung kayak apa ya? Diskriminatif gitulah. Kayak kamu kesini cuman ambil ilmu doang nanti pulang lagi gini-gini itu iya apa enggak Kak? wah, oke, terima kasih banyak Ya, Haikal atas pertanyaannya. Masya Allah. Nah, aku jawab dulu. Nanti kita kan ada bahasnya. Cuman oke lah. ya. Kita akan menjawab tentang pertanyaan Haikal. Diskriminatif, kayaknya setiap orang beda-beda kali ya. Jadi ya kalau yang aku hadapi justru alhamdulillah aku, teman-temanku, lingkunganku, orang Turki yang aku temui itu justru kayak yang friendly banget, literally friendly. Aku pernah bahas, bahkan di ada di postingan aku waktu aku di radio, aku bilang kalau di orang Turki itu bahkan nyambut kita gitu loh. Mereka bilang, kamu dari mana? Indonesia. Oh, Kardes, Kardes. Artinya saudara. Kita tuh saudara gitu loh. Tapi kalau oknum ya pasti ada aja. Cuman umumnya yang aku temui gitu ya, itu ya nganggap kita tuh saudara dan mereka tuh seneng atas kehadiran kita. Bahkan ya aku nggak jarang kok pernah ditraktir, terus kayak mereka tuh seneng banget sama kita yang orang Indonesia tuh orangnya warm dan lain-lain gitu. Kalau aku temui, kalau pengalaman aku pribadi kurang lebih kayak gitu, Haikal. Itu. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam tentang sosial budayanya. Mantap, Haikal. Jadi Oke, makasih. lu singkirkan dulu stigma itu gitu. Karena yang aku hadapi alhamdulillah fine-fine aja. Okay, about living in Turkey. What do you think about social culture in Turkey? Oke, kita bahas lebih dalam tentang living in Turkey. Tadi aku mungkin sambil nyinggung-nyinggung. Nah, yang tadi aku udah bahas, Turki itu negara transkontinental, yaitu negara dengan dua benua, Eurasia, Eropa, dan Asia. So, secara budaya, Turki itu campuran teman-teman semua. Kalau di dewasa ini, sekarang ini, ya banyak banget budaya-budaya Eropa itu masuk gitu ya. Mungkin, nih, kita lihat secara berpakaian. Ini foto aku bersama teman-teman kuliah aku, ini diambil pada tahun 2020, teman-teman semua. Jadi waktu awal aku masuk kuliah, ya ini mungkin dari foto ini teman-teman bisa menggambarkan bagaimana sosial budaya yang berada di Turki. Ya, yang nggak pakai kerudung lebih banyak. Ya, aku jujur, aku di kelas, aku kuliah psikologi, itu kurang lebih 90%-nya perempuan, jadi cowoknya hitungan jari. Dan perempuannya itu lebih banyak, dan untuk menemukan yang pakai kerudung itu nggak banyak. Juga yang sholat pun nggak banyak, karena ya Istanbul itu sendiri lagi. Dan tapi orangnya welcome sih, orangnya baik-baik aja, orang-orangnya friendly gitu. Aku kalau kita butuh, mereka bantu gitu loh. Kalau misalnya kita butuh catatan, mereka ngasih. Kalau misalnya mereka kita intinya kita harus aktif. Walaupun kita orang asing nih, jangan sampai kita udah orang asing itu nggak aktif gitu loh. Dan mereka tuh open, friendly banget. Mereka tuh mau ngebantu kita. Literally beneran mau ngebantu kita. Karena jujur, kuliah di sana tuh emang effort banget, apalagi secara keterbatasan bahasa kita yang berbeda. Tapi mereka itu beneran mau bantu kita. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Apalagi kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris, jujur emang mereka nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Tapi walaupun bahasa Turki kita yang standar ini, yang masih belum yang bener-bener kayak native orang Turkinya gitu ya, yang paham bahasa Inggris pun mereka akan berusaha untuk menjelaskan ke kita menggunakan bahasa Inggris. Itu ada teman-teman aku yang kayak gitu. Dan mereka pun ya tadi aku bilang nraktir kayak ngasih ngasih penghargaan tuh, ngasih penghargaan ke kita.
Jadi alhamdulillah, insya Allah orang Turki itu friendly banget, apalagi untuk orang asing kayak kita. Orang ini semua orang Turki nih, aku doang orang asing tuh lihat berapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah banyak lah. Nah itu orang sana terbuka sama kita, jadi tak perlu khawatir. Terus tadi atas ke Haikal ya. Jadi teman-teman, insya Allah orang Turki itu baik-baik, tenang aja. Ya, oke. Nah, sekarang kita bahas tentang makanannya. Teman-teman semua, kalau teman-teman lihat di gambar ini, kalau di bagian tengahnya teman-teman lihat, nah itu adalah menu makanan sarapan di Turki. Jadi menu sarapan di Turki itu udah tok begini doang. Teman-teman mau keliling ke toko manapun, ke restoran manapun, yang akan teman-teman temui ya makanan ini gitu loh. Roti, tomat, keju, selai, teh, apalagi tuh, sosis, timun, ya begitu-begitulah. Nah, teman-teman cari kemanapun, nggak akan ada yang namanya bubur kacang hijau, bubur ayam, ketoprak, gado-gado, nasi uduk, nasi kuning. Wah, apalah di Indonesia kan banyak banget ya buat nyarap ya. Nah, kalau di Turki, nah inilah menu sarapan teman-teman semua. Paling kalau nggak ya ada sup doang gitu pilihannya. Nasi nggak bakal ada teman-teman kalau pagi-pagi. Jadi literally sarapan pagi ya ini kalau teman-teman nyari di luar. Ya palingnya sama roti gitu ya, roti. Selebihnya ya kita makanya palingan kalau misalnya mau sarapan nasi ya kita masak sendiri gitu loh. Dan FYI teman-teman semua, yang namanya kebab yang kita kenal di Indonesia ini kan yang paling pojok kanan ini ya, yang paling atas gitu ya. Nah, itu bukan kebab itu teman-teman semua. Itu namanya durum. Jadi kita kenalnya doner atau durum. Sebutnya doner atau durum. Sedangkan kebab yang bagian bawahnya, yang di pojok kiri yang kedua, itu kebab, baru kebab. Jadi kebab tuh yang kayak sate gitu, yang kayak di sate baru ya emang diurep lagi, tapi ya itu baru kebab gitu loh. Nah, itu teman-teman semua. Dan rasa makanan Turki cenderung hambar mungkin untuk lidah orang Indonesia, yang mana kita kan seringnya makannya pedes, terus ya full rempah-rempah, full mecin. Nah, ya makanan Turki itu memang cenderung hambar. Tapi ya ada juga yang berasa. Kayak di sebagian daerah ada juga yang pedes, kayak di daerah Urfa, Sanli Urfa yang aku datangin. Itu di sana makanannya lebih berempah-rempah dan lebih berasa, juga ada pedesnya. Tapi kalau misalnya daerah-daerah lain, mungkin kayak di Istanbul yang aku stay, itu ya rasanya cenderung hambar sih. Enggak hambar banget, tapi cenderung hambar. Gitu ya. Jadi yang namanya saus-sausan, bumbu-bumbu racik, eh, antaka, mecin, dan lain-lainnya itu adalah sebuah harta karun bagi mahasiswa kita yang tinggal di apartemen untuk masak-masak. Gitu ya. Dan orang Turki, budaya minum tehnya kencang banget. Di Turki, orang Turki sehari itu bisa minum teh sampai dengan 30 gelas, teman-teman semua. Nih, kalau teman-teman lihat di pojok paling kanan, nah, itu gelasnya sih ya sekecil-kecil inilah, gelas-gelas kayak gelas tulip gitu. Nah, itu sehari itu bisa sampai 20-30 gelas, teman-teman semua. Itu normal orang Turki minum teh gitu. Jadi, sehari-hari itu ngeteh, ngecai, cai. Cai itu artinya teh. Jadi ngecai. Jadi mana-mana tuh ngeteh, apa-apa ngeteh, budaya banget. Sedangkan ya kopi nggak begitu banyak, tapi meskipun ya kopi Turki terkenal yang menggunakan pasir itu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi jangan kaget nanti kalau teman-teman ke Turki, itu ya yang namanya teh Turki itu, itu jadi budaya juga sih buat aku. Jadi aku seneng banget ngeteh gitu ya, kayak duduk santuy ngecil itu sambil minum teh, soalnya tehnya kecil gitu aja, dan enak juga gitu, kurang lebih. Nah, lalu mungkin ini pembahasan yang tadi ya, kayak bagaimana sih hubungan Turki dengan Indonesia. Dan alhamdulillah Turki dan Indonesia itu benar-benar baik hubungannya teman-teman semua. Ya kemarin aja ya kita tahu lah Pak Prabowo kemarin juga ke Turki. Terus juga kalau misalnya ada acara, Presiden Erdogan juga ke Indonesia, dan diplomasinya tuh oke banget lah teman-teman. Makanya tadi aku bilang Turki itu negara saudara kita, dan orang Turki pun menyambut kita dengan baik gitu loh. Karena mereka ya tadi Kardes menganggap saudara, apalagi kita negara sesama Muslim. Yang paling umum sih, paling sering mereka tuh kenalnya kita tuh negara Muslim. Dan mereka yang pernah umroh atau haji ke tanah suci pasti menganggap, udah tahu lah orang Indonesia itu yang mana gitu. Dan mereka menganggap
kita tuh bener-beneran saudara gitu loh. Kalau misalnya kita baru kenal orang Turki, terus mereka tuh pasti langsung dari mana? Indonesia. Oh, kamu Muslim. Langsung tanya gitu. Musliman mesen. Apakah kamu orang Muslim? Wait. Iya. Wah, itu dia langsung, kardes, kardes, saudara. Itu biasanya kadang kita dikasih ikram. Ikram tuh kayak dikasih apa ya? Ikram tuh bahasa Indonesia itu kayak penghargaan, bukan penghargaan juga. Kayak ya dikasih teh gratis lah atau dikasih makanan gratis gitu loh, kayak penghormatan dia kepada kita kayak gitu. Jadi orang Turki dengan Indonesia sahabat, bestie lah, kita bestie gitu. Nah, kita bahas sekarang tentang ekonominya. Jadi pokoknya hari ini aku mau bahas tuntas kepada teman-teman semua, meskipun dengan waktu yang singkat gitu ya. Waktu yang singkat kita bahas tuntas supaya teman-teman tahu nih secara utuh tentang negara Turki dan bisa semakin memantapkan teman-teman semua untuk berkuliah di Turki lalu melalui Global Edu Amanah gitu ya. Insya Allah. Oke, what about the economic condition Turki? Nah, ada 3 poin teman-teman semua. Turki biasanya orang orang Indonesia yang awam atau orang-orang itu kenalnya Turki itu kayak negara Arab gitu ya, negara Arab, pakai bahasa Arab dan lain-lainnya gitu ya. Enggak, Turki punya mata uang sendiri juga, ya namanya Turkish Lira atau Lira TRY gitu ya. Nah, lalu untuk upah minimumnya di Turki, teman-teman semua, itu 17.002 ini ya kurang lebih 3 bulan yang lalu gitu ya. Itu sekitar 8,5 juta. Jadi kalau kita mau sambil begawe, bisa tuh. Biasanya ada orang mahasiswa-mahasiswa yang sambil kerja, nah itu boleh aja kerja gitu. Dan upahnya biasanya kurang lebih segini, bahkan bisa lebih gitu. Banyak aku ngobrol sama teman-teman yang kuliah sambil kerja, ya upah minimumnya segini, bahkan dapat bonus-bonus dan lebih gitu ya. Dan sekarang, FYI aja, mungkin teman-teman juga sempat mendengar atau ya tahu dari berita. Jadi Turki itu mengalami inflasi. Terakhir yang aku dapat datanya itu udah 75%. Sebelumnya data aku pada bulan awal tahun itu ya 65%, sekarang udah 75, itu beberapa bulan lalu juga. Dan ya inflasinya cukup tinggi banget sih teman-teman, jujur Li. Karena sekarang udah sampai menyentuh di bawah Rp500. Dari sebelumnya aku datang 2019 itu masih 2.500. Jadi inflasinya udah merosot sekali gitu ya. Ya positifnya mata uang kita lebih tinggi. Mata uang kita lebih tinggi gitu ya. Jauh lebih tinggi. Yang dulu kalau bicara mau beli sesuatu, eh ini berapa harganya? Misalnya 10 lira dikali 2.500, 25.000 gitu ya. Jadi harus dikali 2, sekarang justru dibagi 2. Misalnya harganya 10 lira, ya udah berarti cuma goceng harganya gitu. Ya lebih murah sih. Meskipun ya ada beberapa bahan-bahan yang akhirnya justru karena inflasi lebih mahal gitu. Tapi upahnya pun ikut mengikuti inflasi kalau di Turki. Jadi negaranya tidak akan. Jadi di Turki ini alhamdulillahnya negaranya tuh meskipun inflasi tidak chaos gitu. Pemerintah itu tetap royal kepada rakyatnya dan fasilitas-fasilitasnya pun sungguh luar biasa menunjang untuk rakyatnya. Jadi secara ekonomi meskipun inflasi tetap mantap. Nah, cost of living. Jadi kos pengeluaran hidup tinggal di Turki. Nah, ini foto ala-ala aku aja lagi belajar teman-teman. Ini waktu itu lagi ujian. Ini ada kucing aku. Ini kucing juga ambil di jalan nih ya. FYI teman-teman. Ini kucing namanya Moe. Ini ambil di jalan. Nah, ini kurang lebih rumah aku yang mahasiswa gitu. Belum dibahas. Nah, cost of living. Kalau aku pribadi teman-teman semua, aku pribadi itu sebulan kurang lebih 3 sampai 5 juta. Itu tergantung situasi dan kondisinya. Tapi teman-teman, ada juga yang lain yang paling cuma 2 jutaan itu juga udah bisa hidup gitu. Sedangkan aku ya kurang lebih 3 sampai 5 juta. Karena pengeluaran aku untuk apartemen sekarang, apartemen aku itu 1,5 juta. Itu untuk udah lengkap ya. Apartemen itu 1,5 juta tuh udah sama listrik, air, gas, wifi, terus segala segala macam patungan beras dan lain-lainnya. Jadi 1,5 tuh udah biaya tok hidup gitu.
tambah ya buat jajan-jajan sama beli lauk dan lain-lainnya cukuplah 1,5 juta. Kalau misalnya mau tambah jajan-jajan lain kan itu hal beda lagi. Apalagi seringnya ada uang tambahan dari bekerja gitu ya. Kadang kita sebagai mahasiswa mungkin bisa sambil ngegas. Jadi ada peluang-peluang tambahan untuk menambah uang jajan kita. Entah ngegas, entah jadi guru, entah ngajar, entah kita jadi penerjemah dan lain-lain itu mungkin kan banget di Turki. Tapi untuk hidup kurang lebih 3 sampai 5 juta udah hidup. Tapi bisa lebih juga itu mah tergantung orang lagi sih sebenarnya. Jadi 2 juta startnya sampai seterusnya. Cuma kembali lagi ke orangnya gitu. Dan kalau misalnya membahas tentang biaya kuliah, aku pribadi teman-teman semua, aku pribadi ini kuliah psikologi di Istanbul University yang mana Istanbul University itu salah satu universitas terbaik, oke? Nah, itu kuliahnya itu UKT-nya nih, uang per semesternya itu cuma 2,5 juta, teman-teman. Aku nih bayar 2,5 juta. Itu sejak tahun 2019. Bahkan pernah waktu awal inflasi itu cuma 1,7. Nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung. Ya, paling uang di awal aja tuh berangkat. Uang bareng berangkat gitu. Itu yang ngeluarin uang di awal sama pengurusan berkas-berkas dan lain-lain. Dan itu sungguh membantu banget gitu. Tapi untuk angkatan baru kurang lebih ya udah naik lah. Nggak sama kayak aku UKT-nya. Jadi kalau di Turki UKT itu tetap sama intinya per angkatan dia mah. Kalau angkatan sekarang kalau nggak salah terakhir tahun lalu 5 juta, ya masih lebih murah lah. Nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung kan. Dengan kuliah yang sama dengan aku. Bahkan kedokteran, temen aku ada kedokteran, dia cuma 20 juta per semester teman-teman. Jadi worth it lah. Nah, kita sekarang bahas tentang technological development in Turkey. Jadi perkembangan teknologi di Turki. Yang menunjang masyarakat-masyarakatnya untuk hidup, bahkan bukan untuk hanya untuk masyarakat Turki tapi juga masyarakat asingnya gitu. Nah, yang ini ya satu hal yang sangat aku sukai tinggal di Istanbul terkhususnya adalah public transportnya teman-teman. Itu beneran nikmat. Kita nggak harus punya kendaraan pribadi di sana mah. Udah, public transportnya udah sangat menunjang dan itu hanya cukup membutuhkan satu buah kartu. Mana kartu? Sabar ya, kita tunjukin kartu. Kartunya nggak dibawa guys. Kartunya di Turki. Nah, itu kartu itu bisa kita gunakan untuk semua transfer dan hanya cukup membayar dengan kalau dirupiahin 100.000 rupiah. Itu untuk 1 bulan. 100.000 rupiah untuk 1 bulan semua transportasi umum di Turki. Mau naik kapal, mau naik bis, mau naik kayak yang busway ini, mau naik kereta bawah tanah, mau naik kereta cepat dan lain-lain, itu udah masuk satu kartu 100.000 rupiah, teman-teman. Oh iya, tadi membahas lagi juga tentang eh, apa namanya cost living. Jadi kalau di Turki, kalau kita kuliah gitu ya, itu ada subsidi juga, subsidi makan siang. Yang makan siang bukan hanya makan siang, makan sarapan bisa, makan siang bisa, makan sore bisa, semuanya bisa kita dapetin. Itu cukup dengan 15 tele atau sekitar 7.500 terakhir ya. Dan itu menggunakan kartu pelajar kita, teman-teman. Ini ntar kita isi, ada alatnya di di kantinnya isi. Itu kita bisa dapat menu makanan yang 4 sehat 5 sempurna, teman-teman. Jadi udah kadang daging, kadang ayam, udah ada karbonya, udah ada sayurnya, udah ada manisannya, ada dessertnya gitu, kadang tiramisu, kadang wah manisan-manisan, kadang ada dapat susu, dapat buah. Itu jadi udah dengan 7.500 itu kita bisa makan lengkap itu teman-teman. Jadi itu udah lengkap banget dan ya nikmat banget gitulah untuk tinggal di Turki. Banget itu bisa buat sarapan, bisa buat makan malam juga gitu. Kalau misalnya malas masak ya bisa makan di kampus gitu loh. Itu teman-teman. Nah, selain itu, selain tadi transportasi umumnya yang sungguh menyenangkan dan sungguh aku sukai ya, also juga ada free wifi. Jadi di mana-mana di tempat transportasi umum, di tempat tunggunya itu ada free wifi yang disediakan oleh pemerintah selama sebulannya kurang lebih 60 gigabyte. Itu gratis, tis. 60 gigabyte intinya biasanya itu di tempat-tempat ramai lah ya, kayak kayak misalnya lagi di tempat eh,
tempat tunggu tramway, tempat bis, di dalam kereta, itu ada free wifi dan internetnya kencang bener pokoknya mah, gacor, internetnya the best teman-teman. Internet itu beneran cepet kalau di Turki itu. Di sini kadang kita, ya Allah, sedih, lambat emang internetnya sih. Di sana mah, uang kencang. Pernah nggak teman-teman dapat dapat wifi nih, wifi kampus aku nih. Ini wifi yang disediakan oleh kampus gitu ya, yang negeri gitu. Aku sampai 200 megabyte. Tuh mau download film apa ki, kenceng gitu. Mau apa ki, wah, pokoknya cepet mau download, mau upload. Tuh, pokoknya the best teman-teman semua. Dan aplikasi di sana tuh tersistem dengan baik. Jadi aplikasi pemerintahnya itu, pemerintah tuh mengeluarkan banyak aplikasi. Ada aplikasi-aplikasi juga. Tapi ya tidak sia-sia teman-teman, terintegrasi. Kita butuh butuh dokumen-dokumen, ada tersistem semuanya. Misalnya kayak aku punya, jadi kalau kita mahasiswa itu ada kartu Ikamet ya, Ikamet izin tinggal. Dan Ikamet ini itu tersistem ke dalam, ada aplikasinya gitu loh. Dan aplikasinya, dan kalau dalam aplikasi itu pun kita bisa dapetin. Contoh, kita mau ngambil transkrip nilai kita aja, transkrip nilai itu nilai-nilai kampus kita, terus butuh dokumen-dokumen penting hal lainnya, di dalam aplikasi itu tuh bisa kita dapetin gitu loh. Jadi udah tersistematis semua. Andai EKTP kayak gitu juga ya. Nah, itu intinya tersistem semua. Terus juga banyak contactless, pembayaran yang di Indonesia kan pakai kris ya, pakai kris. Kalau di sana pakainya ngetap teman-teman. Jadi pakai kartu ATM, ya udah tinggal ngetap aja. Jadi normal day di Turki itu aku pribadi jarang menggunakan cash. Jadi kayak cashless saja, udah tinggal ngetap doang. Warung aja pakai kartu ATM, warung gitu. Yang ngetap. Mau transportasi umum, kalau misalnya teman-teman nggak punya kartu tadi Istanbul Card-nya, itu bisa pakai kartu ATM. Dan itu tinggal ngetap aja, kayak gitu aja, ngetap aja. Jadi simple banget. Jadi udah wifi banyak di mana-mana, kenceng, terus juga aplikasinya terintegrasi dengan baik dan benar. Bahkan untuk rumah sakit pun itu terintegrasi gitu ya. Aku tuh ngambil appointment ke rumah sakit, itu ambil jadwalnya ke spesialis apa dan lain-lainnya, tepat waktu dan terintegrasi, beneran langsung terjadwal. Tuh. Sama banyak contactless gitu ya, untuk ATM dan lain-lainnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti kita pada malam hari ini, yaitu tentang pendidikan di Turki. Nah, kenapa harus kuliah di Turki? Kenapa harus di Turki gitu loh? Kenapa menjadi pilihan? Kenapa? Oke, yang pertama, jadi ada 3 poin yang aku mau kasih ke teman-teman semua. Sebenarnya masih banyak poin lagi nih tentang edukasi. Tapi 3 poin pertama ini kenapa harus di Turki? Yang pertama, pendidikan bertaraf Eropa dengan syarat yang mudah. Jadi nih, udah universitas terbaik misalnya kayak tadi nih, aku pribadi nih di Istanbul, mana yang nggak kelihatan ya? Wah, nggak kelihatan dah. Ini apa? Ini aku udah Istanbul University Psikologi. Itu udah bertaraf Eropa, syarat masuknya mudah. Kayak nanti nih teman-teman, itu terlebih nanti di Global Edu Amanah ada program khusus untuk teman-teman belajar persiapan mengikuti ujiannya. Yuk, boleh banget teman-teman daftar langsung lah untuk ikut langsung ke situ. Karena aku pribadi waktu itu ikut gitu loh untuk tes, karena untuk jurusan untuk Istanbul University itu nggak bisa melalui jalur berkas. Jadi nanti kita bahas akan ada jalur berkas juga jalur tes. Kalau Istanbul University harus jalur tes. Yang mana itu ya harus kita butuh banget yang namanya persiapan untuk tes itu, karena kalau universitas yang topnya tuh ya emang harus tes gitu loh. Dan ya tadi bertaraf Eropa. Kalau aku pribadi nge-compare dengan teman-teman aku yang jurusan psikologi gitu ya di Indonesia, itu beneran beda teman-teman. Aku pribadi kuliah semester 1 nih, kuliah semester 1 itu udah belajarnya aja udah 6 mata kuliah wajib. Bukan 6 sih, 9 mata kuliah wajib, tapi maksudnya yang tentang psikologinya tuh udah 6. Tentang sejarah sejarah psikologi, psikologi pengantar, psikologi kognitif, fisiologi, terus psikologi kognitif, wah apalagi ya? Banyak dah pokoknya. Sosial psikologi, itu yang
mata kuliahnya tuh kalau teman-teman aku bilang itu dipelajarinya di belakang-belakang. Tapi kalau di sini di Turki itu udah langsung di awal gitu loh, langsung kita tuh beneran di apa ya, digembor-gembor lah untuk dari awal tuh pendidikannya udah gacor gitu. Dan memang mengambil referensi-referensinya itu dari buku-buku Eropa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Selain itu yang tadi aku udah singgung, biayanya terjangkau, tergantung jurusan, tergantung universitas. Temen aku ada yang bahkan cuma bayarannya 1 juta per semester, itu di kota lain. Kalau di Istanbul ya pokoknya setiap jurusan, setiap universitas berbeda. Dan selain itu, tadi banyak subsidi dari pemerintah untuk makan, kayak tadi bisa teman-teman dapetin makan. Itu udah termasuk subsidi dari pemerintah. Terus tadi naik transportasi umum juga, itu kalau teman-teman nggak student ya nggak bisa. Tapi kalau student bisa dengan 100 ribu, bisa untuk sebulan. Terus selain itu, banyak fasilitas-fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Misalnya kayak mau nge-gym. Ada teman-teman mau nge-gym as a student, ada lagi promonya lebih murah lagi gitu loh. Temen aku ada nge-gym cuma bayar 100 ribu buat sebulan. 100 ribu apa 50 ribu gitu ya. Mana gym mana yang sebulannya segitu, dan itu fasilitasnya oke teman-teman. Jadi di Turki ini untuk rakyatnya royal gitu. Untuk student tuh royal gitu. Baik mereka. Nah, ini kurang lebih foto aku ketika berada di kelas gitu ya. Ini eh, kelas psikologi aku. Ya rame lah ya teman-teman, lihat di pojok paling kiri orangnya kurang lebih bisa sampai puluhan, ratusan. Cuma kalau sepi-sepi. Jadi sistem pendidikan di sana nggak ada absen teman-teman semua. Jadi tergantung jurusan nih, tergantung jurusan sama tergantung universitas. Cuman kalau di Universitas Istanbul rata-rata nggak ada absen, terus juga nggak ada skripsi, terus kita tuh bebas aja mau keluar masuk, dosen nggak akan peduli. Teman-teman dosen baru masuk terus kita nggak serk gitu ya sama dosennya, itu kita bisa langsung nyelonong keluar aja gitu, nggak peduli dosen juga. Atau kita mau masuk di akhir kelas doang, misalnya 20 menit sebelum kelas berakhir, 10 menit sebelum kelas berakhir. Itu banyak banget orang Turki yang, bukan banyak sih, ada orang Turki yang kayak gitu juga. Jadi bebas lah kita mau masuk-masuk, nggak kedewasaan kita dituntut banget di situ. Terus selain itu, lihat di pojok kanan aku duduk di tangga gitu ya. Jadi kalau udah penuh bangku-bangku nih, ya udah kita duduk di tangga gitu loh. Dan nggak ada yang peduli juga, cuek aja, biasa aja gitu. Kita mau duduk ngemper di mana juga kalau di sana bebas. Dan ya kucing ada di mana-mana gitu. Mau di kelas juga tuh kucing ada gitu. Nah teman-teman, jadi kurang lebih kayak gitu. Dan dosennya tetap profesional. Mau yang masuk misalnya kelas satu angkatan 100 orang, tapi yang masuk 5 orang, dosen tetap mengajar gitu loh. Dan kayak tadi nih, misalnya aku duduk di pinggir kayak gitu ya, dosen nggak apa-apa, dosen tetap ngajar secara profesional, secara materinya. Pokoknya jam mata kuliah kita selama 2 jam, dosen ngajar selama 2 jam. Nggak ada tiba-tiba kita disuruh untuk oke, hari ini baca ya halaman ini. Nggak ada kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi literally dosen ngajar full teori gitu, literally teori bener-bener daging semua tuh kita dapetin gitu loh. Kita selama 2 jam daging kayak gitu, makan itu semua ilmu pengetahuan kayak gitu. Dan beneran kedewasaan kita dituntut ketika kita berkuliah di Turki kayak gitu. Dan ya ini kalau misalnya teman-teman lihat ada foto Mustafa Kemal Atatürk, founding father-nya Turki. Jadi tadi sedikit lagi aku bahas, kalau di Turki di setiap gedungnya itu wajib ada foto dia. Jadi yang dipajang, kalau di Indonesia kan foto presiden yang sedang menjabat sama wakil presidennya dengan Garuda gitu kan. Kalau di Turki enggak, ya udah founding father-nya aja gitu, sangat menghormati seorang founding father. Dan di mana-mana tuh Turki itu negara yang sangat nasionalis, jadi di mana-mana tuh foto beliau tuh ada. Dan bendera tuh sering banget, nggak cuma 17 nggak kayak di Indonesia cuma 17 Agustus doang gitu ya ada bendera. Kalau di sana tuh kayak sepanjang tahun tuh bendera banyak di mana-mana gitu loh, jadi nasionalismenya tinggi banget di sana kayak gitu. Nah, oke, aku udah ngelihat banyak banget teman-teman yang ingin bertanya tentang beasiswa dan lain-lain. Aku akan membahas sedikit. Aku akan membahas tentang studi in Turki sekarang. Oke, jadi teman-teman semua, pendidikan di Turki untuk kita daftarnya itu sebagai seorang asing ada 2 jalur, beasiswa dan non beasiswa.
Kalau beasiswa umumnya itu yang terkenal ada YTB sama TDV. YTB itu untuk jurusan-jurusan umum, TDV itu untuk jurusan agama. Selain beasiswa, ada juga jalur non beasiswa, yaitu yang mana kita itu secara mandiri, benar-benar ngurus sendiri atau kita dibantu oleh agen pendidikan. Seperti Global Edu Amanah ini, aku pribadi dibantu oleh agen pendidikan. Karena kalau ngurus sendiri itu rada susah teman-teman, bukan susah sih, kayak capek aja gitu. Intinya kalau agen pendidikan kan kita dikasih tahu nih butuh berkasnya apa aja, kapan tanggal ujiannya, apa yang diperlukan. Ketika sampai di Turki, kita yang masih belum bisa banget bahasa Turki kan bisa dibantu juga sama mereka untuk pemberkasannya gitu loh. Karena memang orang Turki juga jarang banget yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi beneran aku pribadi itu melalui agen pendidikan gitu. Oke, tapi kita akan bahas juga tentang beasiswa. Pertama, kita bahas tentang Turkiye Burslar atau yang tadi YTB. Burs itu artinya beasiswa sebenarnya. Jadi beasiswa dari Turki. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh informasi tentang beasiswa, itu teman-teman boleh banget cek di turkiyeburslare.gov.tr. Nah, itu fasilitasnya. Teman-teman bisa dapat uang saku bulanan, biaya pendidikan, dapat asrama, dapat sarapan, pokoknya tempat tinggal, asuransi kesehatan, tiket pulang pergi selama pendidikan, persiapan bahasa Turki selama 1 tahun. Jadi nih, ibarat kata teman-teman, teman-teman ke Turki nih, teman-teman daftar, terus keterima. Udah ya udah, itu udah tinggal bawa badan doang sama baju-baju gitu. Karena semuanya udah terprovide, baik uang bulanan, tempat tinggal, dan lain-lainnya tuh udah benar-benar dipersiapin sama Turki Burslare. Begitu juga dengan TDV. Sama juga, TDV dapat uang bulanan, tiket pesawat, bahkan tiap tahun bisa pulang ya gitu. Di musim panasnya itu setiap libur summer teman-teman bisa pulang, dapat tunjangan buku dan lain-lain. Nah, yang tadi membedakan di awal yang udah aku kasih tahu kalau TDV itu untuk jurusan agama, sedangkan YTB untuk jurusan umum. Dan ini nggak menutup kemungkinan itu untuk S1, S2, S3 tuh bisa semuanya teman-teman semua. Dan sebenarnya selain dua beasiswa ini masih ada beasiswa-beasiswa lainnya. Teman yang paling umum yang aku jelasin ya udah cuman YTB sama TDV gitu. Nah, persyaratannya apa aja? Ini boleh, misalnya teman-teman mau foto kurang lebih, yang aku catat kayak gini teman-teman. KTP, paspor, ijazah, dan transkrip di translate ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris ya. Kita kan biasanya dapat bahasa Indonesia, kita dalam bahasa Inggris oleh penerima tersumpah. Lalu untuk menunjang, yaitu tambahin sertifikat kejuaraan, terus butuh juga yang namanya surat rekomendasi, biasanya dapat dari orang-orang yang udah di Turki kah, orang-orang yang penerima YTB kah, atau dari ya kurang lebih kayak gitu. Terus letter of intent sama CV dalam bahasa Inggris. Kurang lebih kayak gitu. Dan tahapannya ada seleksi berkas sama wawancara. Jadi persyaratan-persyaratan di atas ini, ntar seleksi berkas dulu kita upload tadi ke dalam websitenya. Lalu kalau misalnya memang keterima, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke sesi wawancara. Nah, jujur aku pribadi kurang tahu teman-teman semua, mohon maaf. Karena aku pribadi melalui jalur dari agen pendidikan, jalur mandiri, jalur non beasiswa. Tapi kurang lebih yang aku pernah catat persyaratannya kayak gini. Mungkin nanti lebih lengkapnya Global Edu Amanah pun akan menginformasikan kepada teman-teman semua tentang terkait beasiswa ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang agen pendidikan. Yang mana aku pribadi itu melalui agen pendidikan. Jadi jalur non beasiswa. Kelebihannya ya mudah dan cepat. Terus peluang lulus lebih besar. 3, pembimbingan. 4, relasi. 5, terjamin. Nah, mudah dan cepat kayak gimana? Toh, semuanya benar-benar dibantu. Kalau misalnya teman-teman sebagai sama agen pendidikan. Ya, ibarat kata kalau misalnya, apalagi kalau teman-teman jalur berkas gitu ya. Yang mereka tuh menjamin 100% keterima di universitas-universitas di Turki, universitas negeri gitu ya.
Ibarat kata kita tinggal duduk nih ongkang-ongkang kaki, ngasih berkas kita, udah tuh mereka yang ngurusin, mereka yang daftarin, keterima, lulus, udah berangkat gitu doang. Kan cepet ya, gampang ya. Terus ya peluang lulusnya besar, bahkan ya sampai 100% keterima insya Allah gitu. Kecuali teman-teman ambil jalur yang kayak aku, jalur tes ke Istanbul University atau beberapa universitas yang memang top-topnya itu memang harus melalui jalur tes. Nah, itu pun itu ada baiknya teman-teman persiapan dulu. Nah, yang berbeda dengan di Indonesia, misalnya Indonesia ada SBMPTN lah gitu, ada UTBK, nggak tahu sekarang namanya apa sih lah, dulu pokoknya aku SBMPTN lah. Nah, SBMPTN itu kan ada persiapannya juga, sama ini pun ada persiapannya teman-teman semua. Dan itu jujur, aku kalau aku ingat dulu aku tes ke Istanbul University tuh, itu beneran dari yang aku pelajari nih, bahkan persiapan SBMPTN itu soalnya tuh beda teman-teman semua, beda soalnya tuh ya ada beberapa soal yang memang kayak kok kayak ini yang pernah gue pelajari nih, kayak gitu. Kayak ada yang soal-soal kayak gitu. Tapi beruntungnya aku fokus di tes potensi akademiknya. Jadi pas tes itu, sedikit bahas tentang tes ya. Jadi tesnya itu nanti akan ada tes potensi akademik sama matematika juga geometri. Tapi paling banyak akan ada di tes potensi akademik, yaitu soal logika. So waktu itu daripada aku terlalu banyak membuang waktu di matematika, aku menyelesaikan di tes potensi akademiknya gitu. Karena memang aku beranggapan ya paling peluangnya lebih tinggi di situ, dan aku memang eh, lebih fokusnya di situ dulu baru menyelesaikan matematikanya gitu. Dan ya alhamdulillahnya selain peluang lulusnya besar, dibimbing benar-benar tadi butuh berkasnya apa, terus dibantuin sampai di Turki, dijemput, diantar, ngurusin izin tinggal dan lain-lain. Boh, aku yang udah tinggal 5 tahun di sana pun kalau ngurus izin tinggal tuh pokoknya jempol lah. Soalnya Masya Allah, kita tuh usaha banget. Karena kan kita orang asing ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang, dulu waktu tahun lalu kemarin tuh lagi ini bermasalah. Jadi rada-rada susah. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa lagi, lebih mudah. Karena di sekarang ngurusnya di kampus, bukan di gedung pemerintah lagi. Sekarang udah langsung ngurusnya di kampus lagi. Dan kalau teman-teman awal baru nyampe Turki, kita bahasa Turki ya baru banget gitu ya. Ba- Belum bisa banyak bahasa Turki. Ya wajar banget dan butuh banget yang namanya pembimbingan, dibantu sama orang gitu ya, apalagi yang udah bisa bahasa Turki untuk ngurusin berkas-berkas kita. Selain itu, teman-teman akan dapat relasi. Kayak misalnya nih, aku dulu sebelum berangkat, ya Allah, relasi alhamdulillah, ya Allah dikasih relasi karena kita udah tahu nih siapa-siapa aja yang berangkat, siapa yang berangkat bareng sama kita di Turki, teman-teman kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku tinggal sama teman-teman yang bareng berangkat aku gitu loh. Dan kita jadi kayak keluarga gitu loh. Bahkan teman-teman yang di kota lain pun sama. Jadi kayak kita kalau ke kota lain itu kita udah saling kenal satu sama lain, tinggal di rumah mereka, di apartemen mereka gitu. Jadi memang udah relasinya udah kuat dan alhamdulillahnya terjamin. Terus ini lagi dan namanya ya Global Edu Amanah. Amanah insya Allah terjamin. Nah, dokumen-dokumen penting yang perlu teman-teman catat, butuh paspor, visa pelajar, ini nanti diurusin. Kalau misalnya teman-teman melalui agen pendidikan, visa pelajarnya akan dibantuin, diurusin. Terus juga ijazah, transkrip nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 6. Dan semua harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris gitu ya oleh penerjemah tersumpah. Selain itu, setelah di semua berkas ini berkas-berkas yang bagian atas itu berkas-berkas yang penting untuk di Indonesia, yang bagian bawah itu yang untuk diurus di Turki, yaitu ijazah, transkrip nilai, dan rapot yang tadi 6 semester ditranslate ke dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Turki. Jadi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Turki, ditranslate. Terus harus bayar pajak, harus ada asuransi kesehatan, harus ada apostil atau penyetaraan ijazah. Dan ya itu tadi, ini pengurusan-pengurusan ini tuh berhubungan langsung dengan orang Turki. Soalnya yang namanya pembimbingan itu perlu banget gitu. Oke, untuk perkuliahannya seperti apa? Nanti ketika teman-teman sampai di Turki, teman-teman perlu 1 tahun dulu, namanya Tomer. Perlu 1 tahun untuk belajar bahasa Turki. Nah, itu akan ada 6 level, A1,
2, B1, B2, C1, C1 plus. Tapi untuk mulai kuliah teman-teman cukup sampai B2. Cuman untuk eh, mulai kuliah bisa B2, tapi kalau misalnya untuk lulus butuh C1. Bahkan untuk masuk ke semester 5 butuh sertifikat C1. Dan ini insya Allah teman-teman selesai dalam waktu 1 tahun. Karena dalam waktu 1 bulan setengah pun itu untuk satu levelnya udah selesai kok. 1 bulan setengah ujian level selanjutnya. Jadi mau nggak mau teman-teman setiap per levelnya harus lulus gitu. Kalau nggak nanti bisa terlambat atau ya kurang gitu loh. Jadi ntar waktunya malah mepet, nggak selesai sampai C1. Alhamdulillah waktu itu aku lulus sampai C1 gitu langsung. Jadi usahain tahun pertama tuh fokus belajar bahasa Turki dulu. Lalu selanjutnya itu 4 tahun kuliah. Umumnya memang di Turki itu 4 tahun kuliah. Jadi jurusan rata-rata jurusan 4 tahun kuliah. Selain itu, kalau misalnya paling kedokteran yang mungkin lebih lama gitu ya. Selebihnya ya 4 tahun kuliah itu cukup. Dan terbagi jadi dua, yaitu GUS sama Bahar Donemi. Atau semester musim semi, kalau enggak ya musim apa sih, musim gugur gitu. Jadi di antara musim dingin sama musim panas apa semester perkuliahan kita. Dan kuliahnya menggunakan bahasa Turki gitu. Jadi literally bahasa Turki kebanyakan kalau misalnya PTN. Tapi ada juga yang dicampur, ada bahasa Turki, terus bahasa Inggris gitu. Jadi paling buku-bukunya bahasa Inggris tapi diajarin pakai bahasa Turki, ada yang kayak gitu. Jadi biasanya sebagian-sebagian tuh 70% bahasa Turki, 30% bahasa Inggris. Atau ada juga 70% bahasa Turki, 30% bahasa Arab. Jadi kayak gitu teman-teman semua. Lalu kalau tempat tinggal ada banyak pilihannya, cuman umumnya ya pilihannya dua. Kalau nggak di apartemen ya di asrama. Itu teman-teman. Kalau misalnya aku dulu awal-awal 2 tahun tinggal di asrama, lalu sekarang tinggal di apartemen. Itu banyak lah teman-teman mau pilih asrama pemerintahan bisa, mau di asrama swasta bisa. Nanti dibantu juga kalau misalnya teman-teman bingung nanti mau tinggal di mananya. Insya Allah kalau udah sampai Turki nanti bisa diatur itu semua lebih mudah. Dan ya tadi itu tempat tinggal ini ada plus minusnya lah ya. Ada plus minusnya. Kalau misalnya di asrama, insya Allah bahasa teman-teman itu lebih mudah untuk lebih cepat untuk beradaptasi dan lebih mudah untuk bahasanya lebih mudah belajarnya. Karena kita langsung berkomunikasi dengan orang asing, dengan orang Turki. Lalu selanjutnya kalau cuman ya kalau di asrama itu kurangnya ada jam-jam malamnya gitu loh. Ada waktunya. Sedangkan kalau di apartemen kita bebas, cuman bahasanya akan lebih lambat daripada yang tinggal di asrama. Jadi kalau aku boleh saran, teman-teman kalau misalnya ke Turki, nanti tahun-tahun pertama ambil di asrama, baru pindah ke apartemen. Walaupun mau di asrama lanjut terus, ya boleh-boleh aja. Itu pilihan teman-teman semua. Lalu, oke teman-teman semua, kita sampai di pembahasan terakhir yaitu tentang my journey atau perjalanan aku. Teman-teman semua, jadi aku nggak ujuk-ujuk langsung ke Turki. Alasan kenapa aku bisa berkuliah di Turki adalah qadarullah, takdir Allah. Jadi sebelumnya nggak kepikiran sama sekali aku bisa berkuliah di Turki, tapi karena sudah berbagai macam eh, apa ya banyak banget yang udah aku coba dari SNMPTN waktu lulus SMA memang aku udah benar maunya SNMPTN terus juga SBMPTN juga aku udah coba meskipun dulu ya literally beneran maunya kedokteran lalu udah pindah haluan tuh pindah ke haluan yang lain lalu mau fokusnya ke komunikasi dan bisnis manajemen tapi padahal nilai UTBK-nya pun waktu itu udah oke tapi nggak keterima ya memang belum rezekinya bahkan swasta pun aku nggak keterima Qadarullah jadi aku daftar ke Telkom University pun nggak keterima terus ya terakhir aku juga ke Al Azhar Kairo udah bahkan udah dinyatakan akan berangkat pun tiba-tiba Qadarullah nggak jadi berangkat karena ada satu dan lain hal ada masalah dan lain-lain nggak tahu lah Qadarullah ya banyak banget yang udah dilalui selama 1 tahun jadi aku sempat gap year juga dan itu perjalanan aku gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin belum lulus kuliah, masih SMA, ya ambil aja coba chance-nya sebanyak-banyaknya. Mau
mau itu pun teman-teman ke Turki, ambil aja, ambil chance ke Turki. Mau teman-teman kuliah di Indonesia pun ambil chance-nya semua. Tebar jaring sebanyak-banyaknya, nanti teman-teman akan tahu jaring mana yang akan dapat ikannya. Sama kayak gini. Jadi aku dicoba banyak hal, ya stres-stres, nangis-nangis, ya gila-gila lah nggak apa-apa. Cuman ya udah, alhamdulillah sekarang buktinya udah di Turki gitu, here I am gitu loh. Udah di Turki udah berjalan 5 tahun dan begitu perjalanan qadarullahnya gitu. Teringat sebuah kutipan dan ini ayat sebenarnya gitu ya, ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Barangkali Tuhan menghancurkan rencana kita agar rencana itu tidak menghancurkan kita. Ini kurang lebih begitu teman-teman semua. Cukup sekian. Terima kasih banyak Tesyakur Ederim. Selanjutnya kita akan tanya jawab. Boleh teman-teman follow Instagram aku di Rais Akmaril. Kalau misalnya mau hubungi aku melalui email, boleh banget di Akmaril Rais. Atau kalau mau gampang ya DM aku aja. Insya Allah aku akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Teman-teman harapannya semoga ini menjadi jalan terbaik untuk teman-teman semua. Bisa berkuliah di Turki, bisa menyentuh tanah Utsmani, tanah Islam pernah berjaya di sana 6 abad lamanya, sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah peradaban dunia di sana. Juga mulailah persiapannya dari hari ini teman-teman. Bahkan bulan depan insya Allah udah mulai ada persiapan untuk teman-teman semua yang ingin ikut tesnya. Jadi kayak tadi, kalau kata tadi aku, ambil aja chance-nya semua teman-teman semua. Mau itu nanti teman-teman di Indonesia ataupun di Turki, ambil aja chance-nya. Dan kali ini teman-teman yang alhamdulillah nih udah 30 orang. Aku yakin ini bukan tanpa sebab juga gitu kan. Dan ya udah ambil chance-nya untuk insya Allah kalau nggak salah Global Edo Amanah akan ada persiapannya bulan depan untuk persiapan tes ke Turki. Bener ya Kak Opar? Udah ada Betul, persiapannya betul nanti insya banget. Allah bulan depan. Nah, jadi teman-teman ambil aja chance-nya untuk meningkatkan persiapan teman-teman semua. Jadi itu bermanfaat banget insya Allah untuk teman-teman semua. So, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau ada sumur di ladang boleh lagi kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh lagi kita berjumpa lagi. Selanjutnya aku serahkan ke Kak Aufa dan kita akan lanjut dengan tanya jawab. Terima Oke, kasih banyak thank teman-teman you. semua. Tessa Krederim Kak Rais sangat luar biasa. uh, PowerPoint-nya. Kita melengkapi ya, saya izin melengkapi teman-teman terkait Kak Rais. Teman-teman siapkan pertanyaannya. Nanti boleh raise hand, bisa langsung jawab Kak Rais. Nanti juga teman-teman silakan share di kolom chat. Kita kasih waktu Kak Rais untuk istirahat minum dulu. Kak Rais silakan Kak Rais sambil Oh sedikit ya, ya. Saya ya. Teman-teman pas ini banget jam di 9 slide. ya. Di slide ini teman-teman ini adalah muka-muka teman-teman yang sudah ke Turki. Beberapa ada di Istanbul University lewat ujian YOS. Ya, sisanya di luar Istanbul juga lewat ujian, ada lewat berkas. Nah, saya melengkapi PowerPoint-nya Kak Rais, teman-teman sekalian. Tadi Kak Rais bilang tuh ada jalur yang non beasiswa ya. Karena nanti yang beasiswa kita akan bikin seminar bareng sama temannya Kak Rais ya. Kak Nila mungkin ya, anak Istanbul juga. Nah, teman-teman ini saya melengkapi yang jalur mandiri. Ada 3 jalur, jalur ujian YOS, jalur berkas reguler, sama berkas dijamin masuk. Tadi Kak Rais bilang tuh bisa juga dijamin masuk teman-teman bareng Global E2 Amanah. Nah, ujian YOS itu diselenggarakan di Indonesia bulan Mei Juni teman-teman. Masih lama tapi butuh perjuangan. Tadi Kak Rais bilang butuh waktu untuk mempersiapkannya ya. Maka dari itu Global Dua Mana sudah buka persiapannya dari sekarang sudah daftar dan akan mulai running di bulan September. Sudah ada yang daftar teman-teman ya. Jadi ujian YOS ini diselenggarakan di Indonesia kurang lebih 80 soal tipenya matematika dasar, geometri bangun ruang dan TPA tadi ya, tes potensi akademik yang Kak Rais bilang, teman-teman. Nah, ini dokumentasi ketika ujian di Indonesia, teman-teman ya. Nah, dari nilai ujian YOS, teman-teman bisa mendaftarkan di berbagai kampus dengan berbagai jurusan. Ya, salah satu kampus yang menerima nilai ujian YOS adalah kampus Kak Rais nih, Istanbul University. Ya, Ankara University juga nerima dan berbagai kampus lainnya. Jadi, peluangnya besar banget teman-teman kalau nilai ujian YOS-nya tinggi. Seperti itu. Nah, kenapa harus mempersiapkannya bareng Global 2 Manah? Tadi Kak Rais bilang, karena banyak hal yang kalian bisa dapetin ya, mulai dari bimbel ujian YOS, start bulan September, bulan depan teman-teman ya. Nanti yang ngajar adalah mentor alumni PTN Turki, ya Kak Husnul. Mungkin dulu Kak Rais juga diajar Kak Husnul ya. Ini alumni dari kampus Rudak University teman-teman. Ya sekarang udah lulus, sudah kerja di BUMN. Jadi Kak Husnul ini setiap tahunnya ini berhasil mengirimkan masuk ke kampus-kampus lewat ujian YOS. Nah, selain itu, kalian akan dapatkan berbagai buku bank soal, soal geometri bangun ruang, soal matematika dasar. Dan
softfile ujian tahun sebelumnya sebagai gambaran teman-teman. Sekaligus ada tryout untuk mengukur kalian sudah sampai mana ya. Sisi lain, poin nomor 6 adalah analisis potensi bakat dan penjurusan kuliah. Nah, ini juga membantu banget nih Kak Rais ya. Yang dimana teman-teman hari ini belum tahu jurusannya, ya nanti kita akan kasih rekomendasi sesuai dengan bakat. Ya, konsultasi, seminar peluang beasiswa, dan kalian pun juga untuk yang ikut program ujian NOS jalur YOS ini teman-teman akan berkesempatan didaftarkan jalur berkas. Jadi peluangnya ada dua ya, makin besar teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang kuliah tahun 2025 ya, tahun depan ya sudah bisa daftar persiapannya dari sekarang seperti itu. Ini ada linknya di kuliah di Turki YOS. Seperti itu teman-teman. Nah, ini alurnya ya, saya melengkapi info dari Karais. Jadi teman-teman konsultasi dulu bareng Global 2 mana, silahkan via WhatsApp, via Zoom ke kantor mengisi pendaftarannya di Bitly kuliah di Turki YOS. Setelah itu nanti kita bulan September ya, kalau 48 jam kurang lebih 3 bulan, kalau yang 100 jam 6 bulan teman-teman ya. Kenapa panjang ya? Karena kita pengen ngejar mimpi kita teman-teman ya. Pengen ngejar mimpi kita seperti itu, kuliah di kampus berstandar Eropa. Nah, setelah bimbingan belajar, analisis potensi bakat dan penjurusan, setelah itu try out ya. Setelah try out, teman-teman nanti ujian YOS di bulan Mei Juni ya, tahun lalu tuh di bulan Mei Juni ya ujian YOS. Nah, kurang lebih 2 minggu pengumuman hasil ya teman-teman ya, 2 minggu sampai sebulan itu pengumuman hasil nilainya. Nah, dari nilai itulah baru kita daftarkan ke berbagai kampus teman-teman ya, ke berbagai kampus ya. Setelah itu keterima, daftar ulang ya, pembekalan dan persiapan bahasa Turki. Nah, tadi ini penting banget teman-teman ya. Jadi kan Kak Rais bilang tadi di tahun pertama kalian ikut Tomer, program bahasa Turki. Nah, dari Global 2 mana mempersiapkan bahasa Turki sebelum keberangkatan supaya ketika Tomer kalian bisa unggul dibandingkan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Nah, ini teman-teman Oh, setuju alur tuh Kak dari Alfar tuh. ujian YOS, betul ya. Aku juga kayak gitu Kak. Aku juga ikut Kebantu waktu itu ya, kan. kebantu Benar, banget ya Kak terbantu Rais ya. banget. Aku itu bareng sama Kak Alfar juga kan. Aku ikut Iya, pembekalan berkas, pembekalan kursus bahasa bahasa Turki dulu. Bahkan Turki. sampai 2 level aku ngambilnya. Dua level ya. Betul Iya, banget teman-teman. alhamdulillah. Makasih Kak Rais ya. Jadi udah terbukti banget teman-teman sangat ngebantu. Jadi kita alhamdulillah, saya pribadi ya kenal Kak Rais kan 2019 kan 2024. Jadi udah 5 tahun 6 tahun ya, membersamai teman-teman mahasiswa Turki ya ke Turki. Seperti itu. Jadi kalian insya Allah kita bantu banget dengan pengalaman kita. Nah, ini teman-teman yang untuk 2025 ya, untuk S1 2025 ya, tinggal pilih mau program yang reguler maupun eksekutif. Nah, bedanya tadi jamnya. Ya, yang reguler 48 jam, yang eksklusif 100 jam. Sudah bisa daftar. Nah, ini Kak Husnul nih, Bachelor of Science, lulusan dari mentor kita ya, lulusan dari Ludak University di Teknik Sipil. Sekarang kerja di BUMN, teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa melanjutkan perjuangannya. Ini yang tahun lalu keterima di Istanbul. Banyak nih alumni-alumni kita, ada kelasnya. Psikologi juga ada di Kadita. Kak Dita dari Papua, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang 2025, teman-teman ya, ayah bunda juga yang hadir di sini jadi bisa, ataupun teman-teman yang kelas 11 juga bisa sih sebenarnya ya ikut ini juga ya. Nggak ada larangan dari kita seperti itu. Ya, ini untuk 2025. Nah, ini yang jalur pertama. Yang jalur kedua jalur berkas teman-teman ya. Oke ya. Oh, atau mungkin teman-teman hari ini nggak mau ikut ujiannya tapi pengen tahu soal-soalnya. Ya, kita juga bisa menyediakan buku bank soalnya aja teman-teman. Silahkan. Ini paket 2 buku ya, paket 2 buku langsung dibuat sama Mas Husnul yang setiap tahunnya ngemasukin teman-teman di kampus PTN Turki jalur YOS. Ya, silakan teman-teman bisa nanti hubungin admin Global 2 mana. Ya, selanjutnya juga ini jalur berkas reguler. Nah, bedanya kalau untuk yang berkas reguler ini teman-teman nggak perlu ujian tapi nilai ijazah. Ya, nilai ijazah 7,5. Bedanya itu aja teman-teman. Memang bukanya itu di pertengahan tahun. Nah, tapi di sisi lain teman-teman juga bisa daftar di Global 2 dari sekarang karena nanti kita akan update informasinya. Seperti itu. Jadi mau daftar yang reguler jalur berkas dari sekarang juga bisa. Nanti kita ada hal-hal update. Nah, ini adalah fasilitasnya teman-teman ya. Konsultasi, webinar, seminar peluang, formulir pendaftaran, dan dia akan update informasinya ya. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi ikut jalur YOS, kalian udah termasuk nih. Jadi dua dua jalur ya. Kios dapat, yang reguler juga dapat. Tapi kalau reguler reguler aja, ya berkas reguler aja, seperti itu. Ya bedanya kalau reguler tanpa adanya ujian aja, seperti itu teman-teman. Ya alurnya sama tapi bedanya nggak ada ujian. Nah, sisi lain juga ada program
Nah, ini program yang jalur reguler, teman-teman. Seperti itu. Nanti kita akan informasi hal-hal yang update. Dari sekarang juga udah bisa daftar. Seperti itu. Oke ya, yang terakhir itu ada di jalur berkas jamin masuk. Nah, ini biasanya pilihan terakhir ya Kak Rais ya. Teman-teman, kalau teman-teman yang hari ini masuk PTN Turki Yos belum bisa, ada beribu cara. Salah satu cara dijamin masuk ini. Jadi teman-teman pasti masuk di jalur eh, ini dan di kampus PTN Turki. Seperti itu. Nah, untuk yang 2024 masih bisa teman-teman ya. Yang 2024 mungkin nggak mau gap year ya, kalian masih punya harapan di sini di tahun 2024. Jadi kelas 12 udah lulus tahun ini masih bisa. Ya silakan teman-teman hubungi saudaranya yang belum dapat kampus PTN Indonesia, PTN Turki masih kebuka peluang. Ya kita kloter terdekat Kak Rais, keberangkatan itu besok tanggal 7 September Kak Rais. Itu yang kloter pertama. Nanti untuk kloter kedua nunggu kalian nih yang 2024 masih bisa daftar. Ya, seperti itu. Nah, alurnya sama kurang lebih. Ya teman-teman ya. Nah ini beberapa kampus favoritnya. Oke, silakan teman-teman yang mau nanya ke Kak Rais, boleh banget. Nah sedikit teman-teman ya, untuk website kita namanya website kuliah di turki.com, teman-teman jangan sampai ketukar ya. Global Edu Amanah ini banyak informasinya. Silakan teman-teman pilih mau yang mana nih jalurnya seperti itu ya. Atau mau beli bukunya pun juga persilahkan. Ya dia dan muka Kak Rais nih. Nanti Kak Rais bikin itu ya. Cerita di Kak Rais keren banget tuh, teman-teman. Saya senang bisa bertemu dengan Kak Rais. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Sini ada Kak Aira nih Kak Rais. Ya, silakan. Kak Aira, kita dahulukan yang raise hand. Silakan Kak Aira. Kenalkan diri dulu ya. Kenalkan diri. Setelah itu tanya langsung ke Kak Rais. Silakan. Halo Kak Rais, perkenalkan nama saya Aira. Saya berasal dari Bangka Belitung dan sekarang saya masih di kelas 10, tapi saya beringinan banget buat kuliah di Turki, terutama kedokteran. Semoga aja ya. Amin, amin, amin. Ya Allah, Saya berasal dari Bangka Belitung mantap, keren. Jauh kali, bah, dan dari saya Babel. mau bertanya sama Kak Rais nih. Ya, Ah, apa sih perbedaan antara pendidikan universitas negeri atau universitas negeri dan swasta di Turki dalam hal pendidikan dan biayanya? Terima kasih, Kak. oke, makasih banyak, Aira. Oke, aku bahas pengetahuanku ya. Karena aku sendiri masuknya di negeri gitu ya. Dan aku jawab kalau yang swasta-swasta itu berdasarkan cerita-cerita dari teman-temanku aja. Kalau di negeri, itu umumnya itu tadi menggunakan bahasa Turki. Jadi jarang banget di universitas negeri itu yang menggunakan bahasa Inggris. Meskipun ada, apalagi kamu jurusan kedokteran itu ada yang full bahasa Inggris. Temen aku ada yang keterima full bahasa Inggris di universitas negeri. Dan lalu selain itu, kalau di negeri secara pendidikan sebenarnya nggak jauh beda dengan swasta. Karena memang sistemnya sama, ngambilnya dari Europe juga. Paling yang paling membedakan banget adalah bahasa, yang kedua biaya. Kalau swasta itu wow, itu jauh banget, bisa nyampe ratusan, ya range-nya puluhan sampai ratusan juta gitu loh. Range-nya puluhan sampai ratusan juta kalau misalnya untuk berkuliah di swasta. Tapi secara fasilitas ya tentu kadang secara fasilitas swasta itu ya lebih sama lah kayak di Indonesia, fasilitasnya mungkin terlihatnya lebih oke, tapi secara umum sebenarnya mah sama-sama aja gitu loh. Antara yang kita dapatkan di negeri maupun swasta itu sama-sama aja. Cuman kalau misalnya kita lihat, kalau negeri misalnya nih, contoh lah Universitas Istanbul University udah berdiri sejak 1453. Ya udah lama banget gitu loh, udah 6 abad gitu. Berdirinya, sejak berdiri udah lama banget. Dan bangunan-bangunannya bangunan-bangunan tua yang sampai sekarang tuh, meja-meja aku aja, meja-meja kampus gue masih meja-meja kayu, terus masih meja-meja ya standar lah gitu, dan bangunan-bangunannya bangunan-bangunan tua. Sedangkan universitas swasta yang terkenal yang banyak banget orang Indonesianya, misalnya IZU, Istanbul Sabahattin Zaim University, itu wah kalau ke kampusnya beneran bagus banget gitu loh, kayak ya emang literally emang bagus, dan bayarannya pun ya beda gitu loh ya. Mereka puluhan juta sampai ratusan juta, jangan kita ya aku aja cuma bayar 2,5 juta, tapi secara fasilitas yang didapatkan
sama-sama aja. Misalnya di IZU ada kantin, cuman kantinnya jauh lebih mahal. Sedangkan di kita ya subsidi, cuman bayar 7.500 udah makan enak kayak gitu. Sama yang paling membedakan ya bahasa. Kalau secara pendidikan sama-sama aja insya Allah. Gitu. Terima kasih Kayak Kak gitu atas sih Aira. jawabannya. Siap, Kak Era sama-sama. foto dulu sama Semoga Kak Rais ya. kedokteran. Foto dulu sama Amin. Kak Iris. Semoga Saya hitung satu dapat sampai tiga kedokteran ya. ya. Satu, dua, tiga. Oke, Kak Era. Kak Era kelas Wah, dua nggak ribu dapet dua tuh, puluh ada enam balonnya. Sudah dapat, sudah dapat. Oke, Kak Era 2026 siapin dari sekarang ya. Saranin beli buku bank soalnya. Siap Sip. Kak. Terima Saya kasih tunggu ya. Kak. Oke. Makasih Kak Era dari Bangka Belitung tadi ya. Oke, keren banget. Silakan teman-teman yang mau raise hand, dipersilakan. Oke, Kasih Kak Aira. Karen Keren. Zahrani yang udah on cam dari tadi nih saya lihat nih. Wah, Kak Karen kenalan dulu ya. Halo Kak. Silakan. Silakan Kak. Kedengeran? Kedengeran, Oke, kedengeran. belum Oke. belum kedengeran. Silakan. Sebelumnya halo Kak Rais, halo Kak Alfar. Halo Perkenalkan, Kak. nama aku Karen. Aku berasal dari Tangerang. Wih, sama kita orang Sebenarnya Tangerang. aku ikut webinar ini tuh untuk cari-cari beasiswa di luar negeri. Kayak Hmm, untuk S2-nya sebenarnya, kayak pengen I tahu-tahu aja see. tentang bagaimana sih kuliah di beberapa negara gitu ya. Mm. Kemudian pertanyaan aku adalah mengenai bahasa pengantar. Tentunya ketika kita ingin apa ya memutuskan untuk study abroad ke luar negeri gitu ya, salah satu hal yang dipertimbangkan itu adalah bahasa pengantar. Betul. Kemudian apa Tadi suaranya hilang Kak. sebentar ya. Sore hilang. Coba kalau nggak pakai headset gimana Lanjut. Kak? Coba kalau nggak pakai Iya, headset. lanjut di pertanyaannya Kak. Nggak apa-apa. Oke, Tadi udah kedengeran. Oke, itu udah Ah, kedengeran kok. bahasa udah. terkait bahasa terus. Ya, Ya, kemudian nah saat kita kuliah itu pasti kan yang digunakan itu bukan bahasa sehari-hari ya, tapi bahasa akademis. Apakah betul, betul, ketika betul. kita mendapatkan pendidikan-pendidikan bahasa tersebut, baik yang di Indonesia maupun yang sudah di sana, apakah itu Mm-mm. cukup gitu untuk memenuhi pengetahuan bahasa akademis kita? Karena bahasa akademis dengan bahasa sehari-hari itu pasti sangat berbeda kan? Oke, Seperti itu. siap. Apakah itu sulit, Kak? Oke, terima kasih banyak Kak. Apa panggilannya Karen? Ya, Karen. Karen. Ya, Karen. Oke. Terima kasih banyak Kak Karen. Pertanyaannya bagus banget. Ini literally bagus banget. Nah, kalau ditanya cukup atau enggak, belum, belum cukup. Karena yang kita pelajari benar banget tadi kata Kak Karen. Jadi yang kita pelajari di Indonesia sampai di Turki selama 1 tahun, bahasa yang kita pelajari itu ya bahasa sehari-hari gitu loh. Yang memang ketika kita masuk ke kampus tuh, aku inget banget waktu aku awal hari pertama kuliah dengan semangatnya gitu kan. Wih, pertama kali kuliah nih gitu kan. Lulus, udah senang-senang lulus gitu kan. Udah lulus 1 tahun belajar bahasa Turki. Pas masuk kuliah, dosen nerangin nih kayak, dosen ngomong apaan ya? Ya Allah ini nggak ngerti sama sekali gitu. Beneran kayak, wah apa? Ya wajar gitu loh. Emang jadi yang kita pelajari memang itu bahasa komunikasi sehari-hari. Dan aku merasa beruntung sebelum ke Turki udah belajar dulu bahasa Turkinya. Ketika sampai sana ya untuk komunikasi sehari-hari memang bisa. Tapi kalau misalnya kita membahas tentang bahasa akademisnya, memang berbeda. Terlebih setiap jurusan pun berbeda bahasa akademisnya. Gitu. Jurusan aku psikologi dengan jurusan komunikasi beda bahasa kosakata-kosakata yang digunakan. Tapi untuk 1 tahun 2 tahun pertama memang butuh effort lebih. Jadi ketika tahun ketiga, tahun keempat, insya Allah itu udah banyak beradaptasi, udah banyak kosakata yang kita ketahui, dan itu alhamdulillah kalau sekarang aku udah ya lebih mendingan gitu loh. Udah jauh lebih mending daripada ketika aku awal berkuliah. Tapi memang benar banget kata Kak Karen yang perlu menjadi pertimbangan adalah bahasanya itu sendiri. Cuman kalau misalnya dan tadi pertanyaannya cukup atau enggak, kalau misalnya dari bahasa kita udah belajar selama 1 tahun, dibilang cukup atau enggak untuk akademisnya, enggak gitu loh. Kecuali Kak Karen ngambil sampai dengan C1+, karena C1+ itu bahasa akademis. Jadi tadi kan ada
tingkatan A1, A2, B1, B2, C1 sampai C1 plus. Kita untuk kuliah cukup sampai B2 atau untuk syarat lulusnya beneran belajar sampai akademisnya ya sampai C1 plus gitu loh. Aku masuk waktu itu sempat ke C1 plus, cuma karena ngerasa udahlah nggak usah udah bisa kuliah ini, jadi aku nggak ngambil gitu loh. Gitu. Jadi itu semoga terjawab Kak Karen. Ya, baik. Makasih banyak, Kak Rais. Iya. Oke, Dan Kak kalau Kak Karen Karen foto dulu ini ya. untuk S2 ya Kak Karen ya. Iya, betul Iya. untuk S2 Kalau sebenarnya. S2 misalnya sebenarnya kalau S2 lebih banyak yang jurusan yang menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Arab, itu banyak banget orang yang ngambil itu. Kalaupun memang bahasa Turki ya tetap harus ngambil Tomer juga selama 1 tahun, karena ada temanku kenalanku dia beasiswa dan dia bahasa dulu selama 1 tahun baru kuliah gitu. Tapi rata-rata kalau yang S2 udah lebih secara mental state, secara mental udah lebih ready dan udah lebih paham tentang kondisi, udah lebih dewasa. Jadi ya nggak banyak ina-inunya gitulah. Jadi lebih oke, lebih siap fighting gitu loh daripada yang S1 gitu sih. Gitu Kak. Ya, Oke. oke. Terima kasih, Kak. Oke, Kak Sama Karen foto dulu ya sama Kak Rais ya. Kita hitung ya. Satu, Iya, dua, oke. 3. Oke, sip. gelap Silakan banget teman ini. yang lain mau bertanya langsung, raise hand sama Kak Rais. Di kolom chat juga ada yang nanya nih Kak Rais nih, kalau mau lihat Kak Rais. Boleh banget, boleh. Silahkan tanya aja kita mah. Lihat ya. Assalamualaikum. Nih, ada 3 pertanyaan. Apakah saja fasilitas penelitian disediakan oleh universitas untuk program mahasiswa? Hmm, Setelah itu, apakah terdapat kolaborasi internasional? ada. Terus yang ketiga, bagaimana interaksi mahasiswa lokal internasional? Oke, mungkin Kak Rais bisa jawab nomor 3 nih Kak Rais nih. Bagaimana interaksi antara mahasiswa lokal dan bagaimana universitas mendukung integrasi budaya? Oke. Si- Untuk interaksinya itu banyak banget interaksinya. Aku yang orang Indonesia itu teman-teman circleku itu campuran banget. Ada yang orang Kazakhstan, ada yang orang apa namanya Kosovo, ada yang orang Afghanistan. Jadi yang kita orang asingnya emang lebih nyatu, tapi lama-lamanya ya sama orang Turki juga lebih banyak nyatu lagi sama orang. Kan kalau misalnya ada di kampus pun ada organisasi internasional, jadi nggak perlu khawatir. Dan banyak eh, apa sih namanya ya, pokoknya organisasi komunitas-komunitas kampus yang memang terbuka banget untuk orang asing pun gitu loh. Bahkan jangan khawatir untuk orang Indonesia, karena kayak di Istanbul University aja itu udah ada mata kuliah bahasa Indonesia, dan bahkan kita ada Indonesian Day gitu loh. Udah dianggap orang Indonesia tuh di sana di Istanbul University itu udah dianggap banget, ada Indonesian Day, ada pamerannya, udah ada mata kuliahnya gitu. Aku aja ngambil mata kuliah bahasa Indonesia, nggak pernah masuk dapat nilai 100. Orang belajarnya ya belajar aku mau pergi ke pasar gitu-gitu. Jadi ya insya Allah kalau hubungan dengan internasionalnya banyak banget dan mudah banget. Insya Allah semua akan terbantu dan orang-orang sana pun terbuka, orang-orang sana senang. Teman-teman aku pun di jurusan lain yang jurusan komunikasi dengan mahasiswa internasional pun mereka beneran tergabung, beneran nyatu, solid banget gitu loh. Karena ya latar belakang kita sama gitu, latar belakang kita mahasiswa asing, dan bukan hanya mahasiswa asing, sama orang Turki pun aku sampai saat ini teman Turkiku bersahabat gitu loh sama aku, ada yang masih bersahabat gitu sama aku gitu. Nah, untuk penelitian. Nah, untuk penelitian aku nggak lama kemarin di Turki FYI nggak ada skripsi, tapi ada tugas-tugas. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang itu menjelaskan tentang penelitian. Aku ngambil mata kuliah kemarin, mata kuliah tentang tidur, mata kuliah tidur, keren banget ya. Mata kuliah tentang tidur dan permasalahan tidur dan sebagainya, itu mata kuliah pilihan dan memang itu ada penelitiannya. Jadi aku melakukan penelitian waktu itu. Ya banyak dibantu. Jadi di grup itu kita nyebarin kuesioner, terus orang-orang nyebarin kuesioner, nanya-nanya ke orang. Itu kita pelajari dan memang ada kita belajar juga meskipun gak ada skripsi, kita belajar tentang metode penelitian psikologi gitu.
Kayak gitu sih kalau tentang penelitian insya Allah ada juga tergantung jurusan. Temen aku ke jurusan komunikasi ada skripsinya, kalau aku nggak ada, cuman banyak bukan banyak, ada mata kuliah yang butuh penelitian sebagai syarat lulus ujiannya. Jadi nggak ada ujian tapi ada penelitian. Kayak tadi yang aku dijelasin, aku ngambil penelitian kemarin tentang tidur. Jadi aku ngebahas tentang korelasi tidur anak-anak gitu. Kayak gitu. Apalagi itu apa fasilitas penelitian disediakan sama kampus, diajarin, dikasih tahu dosen. Gini, di Turki kita tuh harus aktif. Kayak tadi dosen tuh profesional. Dosen ngajar aja. Mau yang datang dikit, mau datang mau enggak, dosen nggak peduli. Yang penting kamu lulus ujian, nilainya secara objektif benar-benar objektif. Jadi nggak masuk selama 1 semester, ujian bisa, kamu lulus gitu loh. Dan kalaupun butuh butuh ke dosen, ada jam-jamnya. Jadi kita udah bisa datang ke dosen gitu, langsung ke dosen, dan dosen tuh open banget untuk sama kita. Jadi memang kita yang harus ngejar. Jadi kalau di Turki itu kita yang harus aktif, kita yang, dan dosen tuh profesional. Sekali lagi dosen di sana itu benar-benar profesional dan mengajar gitu loh. Jadi insya Allah terbantu. Bahkan aku sendiri, aku pernah tuh mata kuliah itu aku ngulang. Aku nggak bisa bahasa Turkinya, bukan nggak bisa, rada susah gitu. Nah, aku akhirnya izin ke dosen, boleh nggak aku pakai bahasa Inggris? Akhirnya diizinin sama dosen. Bahkan waktu aku ujian, aku angkat tangan, aku bilang, saya nggak tahu nih arti dari kata ini gitu loh. Satu kata doang, aku nggak tahu satu kata itu artinya apa. Karena itu penting, itu soal esai. Dan dikasih tahu sama dosennya, diajar, langsung dibuka Google Translate lagi ujian, aku duduk paling belakang. Oke, 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 Kak Raisnya keluar ya? Oke, oke, siap. Saya kira saya nge-lag. Oke, teman-teman mungkin Kak Raisa keluar ya. Kita tunggu Kak Rais dulu teman-teman ya. Tadi intinya kalau untuk penelitian, untuk fasilitas, dan lain-lainnya lengkap. Dan untuk yang program S2, program master, ya, teman-teman juga di sini nggak perlu ujian NYOS, hanya melampirkan berkas-berkas aja. Ya, berkas-berkas aja. Salah satu yang dilampirkan adalah berkas ijazah, teman-teman ya. Ijazah S1-nya, seperti itu ya. Ijazah S1-nya. Ya, jadi teman-teman dengan IPK, ya, oke, kata Kak Raya sinyalnya bermasalah, lagi mencoba masuk lagi, ya. Oke, jadi untuk yang program master maupun program doktoral itu hanya melampirkan nilai ijazah aja teman-teman. Ya memang untuk saat ini program S2 di Global Edu masih dalam proses, ya belum dibuka teman-teman. Tapi kita juga bisa bantu teman-teman untuk program S2. Halo, di sini juga ada Kak Arik. Saya menyapa Kak Arik, boleh? Merhaba Kak Arik. Halo, Halo, kabar? Kak Arik ini Ya. salah satu awardee ya, awardee dari beasiswa YTB. Kemarin juga ke kantor Global Edu Amanah ya, Kak Arik ya. Kak Arik ini banyak banget dia nanya ini. Saya juga pengen, sebenarnya kita bakal ada seminar tersendiri untuk beasiswa YTB ya. Kak Arik ini terima di YTB teman-teman. Kak Arik kemarin ketika udah terima di YTB itu akhirnya bikin visa bareng ya sama Global Edu Amanah. Jadi teman-teman, kita untuk Global Dua Mana seperti halnya teman-teman yang lain, nah, kita punya website resmi ya. Silakan teman-teman nanti berkunjung ya. Kita banyak banget fasilitasnya mulai dari A sampai Z ataupun yang parsial ya kayak Kak Arik kemarin cuman cover bisa nggak sih bantu ngurusin visanya aja bisa banget ya teman-teman ya dan lain-lain. Jadi kita bantu mulai dari bimbingan cover, saya pengen bimbingannya aja bisa banget. Cover saya mau A sampai Z bimbingan sama nanti pendampingan di Turki keberangkatan kita bisa banget ya teman-teman ya. Ataupun cover saya mau bahasa Turkinya aja program bahasanya ada. Cover saya mau penjurusannya aja, tes analisis aja juga ada. Jadi kita banyak teman-teman ya.
programnya atau cover saya masih kelas 10. Saya mau beli buku bank soalnya aja ada ya teman-teman ya. Jadi Allah. teman-teman silakan berkunjung ke kuliahturki.co.id yang pasti lengkapnya untuk tahun 2025 kita sudah buka teman-teman ya. Sudah buka bisa klik di sini ya berapa programnya ya. Teman-teman juga ini udah yang lulus dari Global 2 Amanah, ini benefitnya teman-teman. Silakan nanti klik di sini. Teman-teman nanti tinggal isi pendaftarannya aja ya di sini teman-teman ya. Kuliah di Turkios. Nanti di sini teman-teman langsung isi data sedikit aja datanya. Ya nanti September kita udah mulai. Oke, Karais sudah terhubung. Silakan Karais bisa dilanjutkan. Yang mana tadi? Oke, Karais silakan Karais. Sampai penelitian. Penelitian. Ya kurang lebih kayak gitulah. Insya Allah jadi kalau penelitian terprovide, terbantu, dosen terbuka, apapun organisasi-organisasi di sana banyak. Cuman harus kita yang aktif gitu loh. Jadi harus kita yang aktif kalau di sana. Mau nggak mau gitu. Oke, Dan betul. organisasi kampusnya pun banyak gitu. Bahkan jurusan psikologi punya inian sendiri. Citi Psikologi Kulubu, jadi klub psikologi gitu. Jurusan-jurusan lain pun banyak kayak gitu. Dan tadi ya, penelitian insya Allah terbantu dan banyak banget. Bahkan bisa kita bisa ngajuin magang jadi asdos. Banyak teman-temanku yang Turki itu jadi asdos gitu loh. Padahal masih di mereka gitu. Itu udah bisa terbang. Mau penelitian, dosennya akan ngebantu penelitian kamu gitu. Oke, jadi lengkap ya teman-teman ya, lengkap juga. Oke, saya baru ingat juga kemarin Kak Arik itu juga salah satu yang beli buku bank soal ya Kak Arik ya, merasakan Oh iya, ujian iya. Yos juga nih. Ya, boleh Kak Arik gambaran dong Kak Arik sama kita semua terkait buku bank soal yang dari Global 2 mana Kak Arik? Baik, Kak Akbar. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga atas penyampaian dari Kak Rais. Sangat informatif sekali. Tersampaikan lah jadinya. Ya, banyak gambaran dari Kak Rais juga yang hanya menjadi masukan ataupun knowledge dari teman-teman lah di sini yang ikut seminar webinar ini. Kalau untuk tadi dari Kak Alfa dan tadi tanyain terkait buku bank soalnya, ya itu pertama sih yang saya kagumin adalah terkait skema soalnya. Jadi kan itu ada dua jenis teman-teman untuk ujian YOS itu ada geometri sama matematika. Nah tenang aja, jangan cemas karena bukan hanya bahasa Turki tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi teman-teman di sini ya karena bahasa Inggris kan bahasa internasional lah, jadi bekalnya harus ada lah. Nah di gambaran waktu saya ngerjain soal walaupun akhirnya hasil saya tidak bisa dipakai untuk S2, ya teman-teman ya mohon maaf sih sebenarnya saya juga kan minat untuk membaca gitu literasi terkait gambaran soal-soal ujian YOS. Nah, saya akhirnya beli teman-teman, beli buku, dua buku itu di Global E2 Mana. Alhamdulillah itu sangat-sangat skema terkait soalnya itu tersampaikan. Jadi contoh-contoh soalnya itu memang seperti itu. Contohnya misalkan kita sama-sama tahu di matematika itu ada pembahasan integral. Nah, integral yang kita tahu selama pelajaran matematika itu dibaca bukunya pun itu percis skemanya soalnya sama, cuma beda angka. Jadi teman-teman belilah buku yang di Global E2 Mana itu bang soalnya sungguh-sungguh memikat untuk ujian YOS-nya. Itu aja sih Kak Alvar. Terima kasih. Oke, thank you Kak Arik ya. Seru banget sama saya kemarin ngobrol sama Kak Arik di kantor. Kak Arik tuh mau daftar S2 tapi ikut ujian YOS. Padahal, tapi saking semangatnya beli buku akhirnya, wih ternyata banyak juga ya Kak Rais ya. Yang, Kak Arik ya yang keluar ya. Seperti itu teman-teman. Oke, oke teman-teman. Makasih Kak Arik. Kak Rais sama Kak Rais boleh foto dulu dong. Ini kenang-kenangan nih. Moga nanti kita di Turki nyusul ya. Karena Kak Arik ini udah keterima di BTU di Bursa Teknik University. Ya, alhamdulillah. Oke, kita ulang ya, hitungan ketiga ya teman-teman ya. Teman-teman nanti kita foto bareng ya. Satu, dua, tiga. Oke. Teman-teman nanti kita foto bareng ya. Kak Rais, karena kita sudah masuk setengah 10, the best banget. Ini nggak ada Kak Rais ya.
totalitas perjuangan banget nih teman-teman sharingnya. Silakan teman-teman on cam ya, kita foto bareng sama Kak Rais. Sebelum foto bareng, mungkin Kak Rais boleh Kak Rais kasih closing statement ya buat teman-teman supaya semangat lagi nih ikut kuliah di Turki nanti bareng Global E2 Amanah pasti. Silakan Kak Rais, kita closing statement dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, semangat ya. Jangan lupa berdoa, usaha, doa, Bismillah. Insya Allah apapun itu yang terbaik. Dan jangan lupa mampir-mampir silaturahim tuh sama Kak Alfar. Baik, beliau, Masya Allah. Sampai sekarang udah 6 tahun. Masih komunikasi. Kak Alfar aja udah sampai ke Turki, ngejengukin. Masya Allah sih. Insya Allah ikatannya kuat dan teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir kalau ada yang mau ditanyain langsung tanya ke Global Edu Amanah boleh, mau DM aku juga langsung tanya-tanya ke aku juga boleh. Chill aja kita mau chill, pokoknya kita mau santuy aja, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Insya Allah apapun itu teman-teman perjuangin. Tadi pesanku tebar jaring yang banyak ya, ntar bakal tahu tuh jaring mana yang bakal dapet ikannya gitu. Oke. Oke, thank you Kak Rais. Oke, ada Kak Gibran juga. Merhaba Kak Gibran kemarin sempat ke kantor juga ya ke Global Edu ya. Kak Gibran salah satu yang ikut program persiapan nih tahun bulan September ini teman-teman. Ya silakan teman-teman nanti mungkin bisa nyusul Kak Gibran. Oke, teman-teman silakan on cam kita foto bareng dulu mengabadikan momen pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Teman-teman selalu stay tune ya sama Global Dua Mana karena akan ada webinar setiap 2 minggu sekali dengan narasumber yang sangat luar biasa dari Turki. Oke, kita hitung ketiga teman-teman ya, gaya dengan kasih senyuman yang lebar. Siap? Oke, kita masih tunggu. Siap, 3, 2, 1. Oke, Kak Rais boleh dong share Instagramnya apa di kolom komentar biar pada nge-follow Kak Rais ya. Mau nge-stalking Kak Rais juga boleh. Silakan di Rais underscore Akmaril kalau nggak salah itu saya selalu ingat Rais Akmaril. Oke teman-teman ya. Silakan follow Instagram Kak Rais. Kak Rais, teman-teman silakan on mic kita ucapkan Tesekur Ederim. Terima kasih buat Kak Rais. Terima kasih Kak Rais. Thank you so much Mas Sampai Rais. sukses Terima kasih Kak. kuliahnya. Terima Doain kasih, kita nyusul Kak guys. Rais di Turki ya. Rais. Sekali lagi buat teman-teman juga terima kasih dari seluruh Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman berkunjung ke website kita ya. Waalaikumsalam. Thank you, teman Aba, Tes Aquarium, teman-teman semua. Saya izin close ya.